Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar Tepat Cepat Tata Laksana Aritmia Mengancam Jiwa di IGD. Nah, malam hari ini merupakan webinar kolaborasi MedSense dengan WHD atau World Heart Day Perki Bali, Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia Cabang Bali. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada sobat medis kalian, dokter-dokter, teman sejawat dimanapun berada yang malam hari ini telah memilih join nih bersama dengan webinar MedSense. Terima kasih karena telah memilih platform ini untuk menjadi wadah nih untuk dokter-dokter sekalian dan juga teman sejawat terus mengasah baik itu skill dan juga ilmunya di bidang kedokteran. Yang mana malam hari ini kita akan lebih spesifik lagi berusaha nih untuk menggali terkait kasus-kasus aritmia, specifically aritmia yang mengancam jiwa di IGD. Wah, dan tentunya malam hari ini juga sangat spesial karena pembicaranya ya sudah terlihat ya di posternya. Ini saya yakin juga yang datang pada malam hari ini yang hadir juga pasti sudah kenal nih dengan beliau. Jadi malam hari ini kita mendapat kesempatan yang spesial sekali karena dari Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia Cabang Bali itu rela nih memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk teman-teman semua nanti bisa semangat belajar lagi untuk aritmia, jadi tidak takut-takut dan nanti mungkin malah bisa langsung sharing-sharing nih kasusnya kepada pembicara kita yakni Dr. Imade Putra Swi Antara, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis aritmia, konsultan, Fellow of Indonesian Heart Association, dan tentunya nanti akan ditemani moderator kita, Dr. M. Asman Pasha Marikar. Beliau adalah kardiologi residen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Wah, jadi nanti kita dapat kesempatan ya biar bisa sama-sama berdiskusi. Sebelumnya perkenalkan saya adalah Dr. Safira Hairuna selaku Master of Ceremony untuk sharing-sharing santai kita malam hari ini. Semoga nanti beberapa waktu ke depan teman-teman bisa menggali sebanyak mungkin ilmu terkait bagaimana sih bisa secara tepat dan cepat nih ya. Seperti judulnya kita bisa menangani pasien-pasien yang datang dengan aritmia, diagnosisnya juga tentunya. Dan mau saya kasih brief dulu nih buat dokter-dokter sekalian bahwa malam hari ini sifatnya kita lebih interaktif ya dok ya. Jadi nanti pemaparan materi hanya singkat dan diharapkan dokter-dokter semua bisa turut aktif mengirimkan pertanyaan. Bahkan kalau mau berdiskusi kasus dipersilahkan sekali. Jadi nanti misal mau menceritakan nih pernah dapat kasus pasien aritmia begini lalu sudah dicoba penanganannya kok tidak merespon apa segala macam boleh sekali. Nanti akan saya berikan kesempatan juga, tapi intinya saya mau ngingetin buat dokter-dokter malam hari ini kita mau interaktif dan dipersilahkan sekali ruangan Zoom ini untuk teman-teman dokter semuanya bisa lebih nyaman berdiskusi langsung dengan seorang konsultan aritmia. Ya, jadi webinar malam hari ini itu bermaksud pula untuk mengundang dokter-dokter sekalian, mungkin secara lebih spesifik dokter-dokter yang bertempat tinggal di daerah Bali ya, atau mungkin di sekitarnya, atau mungkin lagi berkunjung, ada rencana berkunjung nih ke Bali ya di tanggal 28 September. Kenapa? Karena akan dilaksanakan World Heart Day 2023, di mana ini merupakan acara puncak dari WHD tahun 2023, di mana Perki Bali itu bekerja sama dengan Yayasan Jantung Indonesia Cabang Bali. Harapannya sih bisa meningkatkan awareness lagi dan juga mengajak baik itu teman-teman yang dokter, kemudian yang non-dokter. Pokoknya acara ini nanti akan dibuka secara umum dan juga gratis dan akan dilaksanakan di tanggal 28 September. Sebelumnya mau saya ingetin lagi nih buat dokter-dokter seperti yang kita semua sudah tahu, World Heart Day sendiri jatuh di tanggal 29 September ya di tahun 2023 ini, dan sama tentunya ya setiap tahunnya berusaha untuk mengajak dan menjadi pengingat untuk kita semua yang ada untuk ini ya lebih peduli lagi nih tentang organ yang sangat-sangat krusial di dalam tubuh kita yakni organ jantung, dan mungkin masih banyak yang belum aware, belum mengenali keadaan gawat darurat ataupun bagaimana sih supaya kita bisa lebih mengenal organ jantung kita sendiri. Dan harapannya di acara tanggal 28 September ini nanti Perki Bali bisa mengajak
mayoritas warga Bali ya mungkin ya, terutamanya mungkin baik yang dokter ataupun non dokter dan siapapun nanti yang berdomisili di sana atau mungkin sedang liburan ke sana untuk hadir di lapangan Timur Bajra Sandi Renon di Jalan Raya Puputan nomor 130 Sumerta Kelot Denpasar dari jam 6 sampai dengan 10 pagi WITA. Nah, acara ini nantinya akan ada banyak nih rangkaiannya, mulai dari jalan santai atau Indonesia Hard Walk, kemudian akan ada juga senam jantung sehat, dan nah ini nih yang paling spesial, nanti akan dilaksanakan pelatihan dan demo bantuan hidup dasar atau BHD untuk awam. Dan ini pertama kalinya juga nih Perki Bali mengajak dan juga membuka pelatihan BHD ini untuk awam ya, yang mana sebenarnya kita semua tahu kalau misalnya BHD ini harusnya itu bukan hanya orang yang bekerja di bidang medis yang tahu, tapi masyarakat awam justru harus menguasai BHD supaya bisa memberikan penanganan yang lebih cepat dan juga tepat. Nah, ini nanti kalau buat saudaranya atau mungkin temennya yang bukan dari bidang medis dan pengen ikutan coba, langsung aja diajak dan juga disebarkan poster ini, bisa di screenshot dulu, lalu dikirim nih ke sanak saudara, ke relasinya, siapapun teman-temannya, yuk ajak aja. Dan tentunya nanti akan ada juga pelayanan dan konsultasi kesehatan sederhana gratis, dan tentunya pasti akan ada edukasi awam kesehatan jantung. Dan yang mau saya ingatkan lagi bahwa acara ini akan diadakan secara satu, gratis, dua, terbuka untuk umum, tiga, tidak perlu mendaftar ataupun persiapan apapun, cukup datang aja di tanggal 28 September ya, 4 hari lagi nih kira-kira, di lapangan Timur Bajra Sandi Renon, di jalan, alamatnya sudah lengkapnya ada di poster, langsung aja di screenshot. Tapi kalau mau informasi lebih lanjutnya bisa juga langsung cek di Instagram @perkibali. Luar biasa nih, sudah diundang semuanya ya. Semoga nanti teman-teman bisa ikut meramaikan bagi keluarganya ataupun siapapun yang mau diajak, silahkan, silahkan, silahkan. Atau mungkin yang dokter-dokter dari luar Bali tapi pengen juga nih jadi alasan bisa sekalian main ke Bali, pengen ikutan WHD Perki Bali, silahkan juga. Dan tentunya di MedSense kita selalu bagi-bagi. Tidak ada hari tanpa giveaway ya kalau di MedSense. Tapi nanti sebelum saya udah pengen aja nih ngajakin teman-teman buat kita giveaway malam hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ngingetin juga buat teman-teman, sebelum nanti MedSense berbagi-bagi giveaway, harus juga dong teman-teman cek di website MedSense di www.medsense.id atau di aplikasi MedSense. Bisa ada di Google Play dan juga di Apple Store, bisa langsung download dan juga cek di websitenya. Yang mana di sana sudah ada paket-paket buat teman-teman yang mau terus mengasah ilmunya, skillnya, dimanapun dan kapanpun. Atau mungkin selama ini jadwal jaganya susah nih untuk update ilmu, terus pengennya nonton video rekaman-rekaman MedSense, gimana ya? Langsung aja cek di www.medsense.id atau download aplikasinya, sudah tersedia di Google Play dan juga Apple Store. Nah, ngomong-ngomong soal MedSense bagi-bagi hadiah, ya, jadi seperti biasa nih saya mau mengajak dokter-dokter untuk aktif nih nanti dalam memberikan pertanyaan. Kenapa? Karena nanti berhubungan. Siapa yang mengirimkan pertanyaan terbaik, teraktif, terkritis, nanti bisa terpilih menjadi peserta terbaik. Tapi pertanyaannya dikirimkan dulu melalui Slido, yang mana teman-teman bisa langsung scan barcode yang sudah ada di layar. Ini sudah ada, atau langsung aja di device masing-masing, type slido.com dan inputkan kode 888887. Nantinya akan ada kolom Ask the Speaker. Silahkan ketikkan pertanyaannya di kolom tersebut. Jangan lupa sertakan format, nama, underscore, asal, institusi, ataupun rumah sakit. Silahkan kirimkan pertanyaan semenarik mungkin, sekritis mungkin. Barangkali nanti teman-teman bisa terpilih menjadi peserta terbaik pada webinar malam hari ini. Karena seperti yang tadi sudah saya teaser-teaserkan, bahwasanya di MedSense kita selalu ada bagi-bagi hadiah supaya menambah semangat dokter-dokter semua belajar. Jadi malam hari ini akan ada giveaway 3 full tiket MedSense mini workshop berbayar yang bisa didapatkan melalui 2 cara. Yang pertama, untuk 2 pemenang story terbaik, dan yang satu lagi adalah sebagai peserta terbaik. Untuk story terbaik tentunya teman-teman bisa secara lebih lengkap melihat syarat dan ketentuannya di kolom chat. Sudah dikirimkan oleh admin MedSense, tapi intinya harus tag @medsense.id, @perkibali, dan juga @kardiovaskular.udayana. Sharing kegiatan kita malam hari ini dibikin semenarik mungkin, dan paling penting adalah ajakin teman-temannya dan keluarganya untuk nanti menghadiri World Heart Day Perkibali tanggal 28 September 2023. Baiklah, sudah tidak sabar ya untuk belajar tentang aritmia malam hari ini.
Izinkanlah saya memperkenalkan moderator kita yang akan menemani diskusi belajar malam hari ini. Beliau adalah Dr. M. Azman Pasha Marikar. Beliau adalah residen kardiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan RSUP Profesor Dr. IGNG Ngurah Denpasar. Dan dulunya Dr. Azman ya menamatkan studinya dan mendapatkan gelar Medical Doctor dari Faculty of Medicine Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di tahun 2015, dan baru di tahun 2002 yang lalu Dr. Azman melanjutkan studinya nih sebagai kardiologi residen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kemudian dulunya Dr. Azman tentunya sudah aktif sebagai general practitioner baik itu di RSUD Buleleng Bali dari tahun 2018 sampai dengan 2022 lalu. Kemudian di tahun 2019-nya beliau sebagai seorang GP di PMI Kabupaten Buleleng Bali sampai tahun 2022 lalu juga bekerja dari tahun 2020 sampai dengan 2022 di RSU Balmet Buleleng Bali Med Buleleng Bali, dan juga pernah nih menjadi study site coordinator di clinical trial probiotic in old adults di Buleleng Bali dari tahun 2018 sampai dengan 2019, dan di tahun 2021 menjadi site coordinator in working group on clinical trial probiotic in patient with COVID-19 di Bali. Wah, luar biasa. Baiklah, tanpa saya banyak berbicara lagi, saya undang ke panggung virtual kita Dr. M. Azman Pasha Marikar. Selamat malam. Selamat malam, Dr. Terima kasih Azman. banyak Dokter Safira. Waduh, ini luar biasa. Introduksinya itu lengkap, luar biasa, Harus dong, kan mau bersemangat. manggil Dr. Azman. Aduh, luar biasa dok. Ini banyak yang ngechat saya tuh MC-nya bersemangat banget katanya. Seperti materi kita di malam hari ini yang juga harus disaksikan dengan bersemangat ya dok ya. Betul, Jadi betul, Dok. Setuju. materinya aritmia, sering deg-degan. Jadi jangan sampai juga kita ikutan deg-degan juga nih. Kita Deg-degan malah harus sama tenang ya, Dok. materinya. Sama nggak ngerti atau jangan-jangan teman-teman saya deg-degan sama MC-nya. Saya nggak tahu juga itu yang mana. Waduh, siap-siap, Oke, Dok. terima kasih banyak Dokter Safira atas Silakan, Dokter. perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Ini saya lihat luar biasa ya. Wow, 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 490. Terus naik, naik, naik nih kayak subscriber YouTube ini kalau saya lihat ya. Ini habis ini kita acaranya ini rame banget. Saya nggak nyangka kalau acaranya bisa mencapai peserta sebanyak ini. Itu artinya atensi dari teman-teman media, istilahnya kalau nggak salah, itu sudah sangat luar biasa untuk menyaksikan materi kita di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak karena materi ini adalah materi yang sebenarnya penting, esensial, standar, dan wajib sepertinya untuk diketahui, bahkan merupakan sesuatu bekal yang sangat amat berharga jika teman-teman bekerja sebagai seorang dokter ataupun yang tidak dokter, jadi sebagai nakes, sebagai tenaga kesehatan, atau sebagai dokter yang tidak bekerja di UGD, di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama pun juga penting. Karena saya rasa aritmia itu bukan sesuatu hal yang tabu untuk dipelajari, apalagi ditakuti. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Jadi aritmia itu nggak boleh tidak dicintai. Dia harus dicintai, dia harus disukai. Karena apa? Karena ini adalah semua hal yang sering kita temui dan sangat amat pasti kita bisa dapatkan di instalasi gawat darurat ataupun di tempat praktek kita, bahkan di masyarakat umum pada khususnya mungkin kalau kita nanti ketemu pasien-pasien tertentu yang mungkin mengeluh detak nadinya itu kadang hilang timbul. Oke, malam hari ini kita akan membahas simpel aja tata laksana yang tepat dan cepat untuk penanganan aritmia di instalasi gawat darurat. Tentunya kalau kita nggak bisa tata laksana yang tepat dan cepat, pasti pasien kita tidak mendapatkan penanganan. Tapi yang lebih pentingnya lagi adalah tentunya gimana menentukan dulu kan apa itu aritmianya seperti apa, bagaimana dan lain sebagainya sampai nanti kita bisa menentukan tata laksana yang kita lakukan, apakah dia itu sudah tepat sesuai dengan iramanya, sesuai dengan algoritmanya, dan bagaimana tata laksana yang cepatnya juga. Karena apa? Karena kita bermain dengan waktu. Oke, malam hari ini kita akan berbicara singkat, tidak terlalu banyak seperti yang Dr. Safira saya sampaikan. Mungkin saya ulang lagi sedikit bahwa kita nanti akan mengajak seluruh peserta untuk lebih banyak interaktif ya. Kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng, mau tanya-tanya aja, mau konsultasi apapun, boleh banget, tidak ada permasalahan untuk
ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak ada. Jadi kalau mau diskusi, mumpung ada ahlinya pada malam hari ini, kita akan ajak diskusi. Oke, untuk tidak terlalu berlama-lama lagi, sedikit saya teaserkan dulu. Beliau adalah seorang pria tentunya, seorang dokter tentunya, sudah dilihat fotonya tadi di mana-mana. Saya kaget ternyata yang like sampai 1.000 lebih ya, itu artinya beliau ini sangat amat favorit di kalangan seluruh pendengar ataupun YouTuber ataupun medi-medi sekalian, siapapun yang menonton, yang melihat ini, beliau berarti sangat amat ditunggu-tunggu. Oke, kita sambut CV beliau terlebih dahulu. Nah, ini teasernya sedikit nih, ada fotonya, sudah ada namanya. Orangnya belum dulu, kita sembunyiin dulu videonya ya. Oke, beliau adalah Dr. Imade Putra Swi Antara, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis aritmia, konsultan, Fellow of Indonesian Heart Association. Beliau adalah seorang kardiologis, elektrofisiologis konsultan yang saat ini beliau itu aktif di FK Universitas Udayana sebagai lecturer tentunya dan juga di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah dan Pasar. Selama ini beliau sudah mengikuti banyak sekali fellowship dan juga training serta pendidikan, di mana diantaranya beliau adalah lulusan yang paling berbeda ya, karena beliau adalah IP yang lulus dari fellow dari Royal Melbourne Hospital Australia di tahun 2014. Beliau lulus sebagai kardiologis di tahun 2013 dan medical dokternya di tahun 2006. Beliau saat ini menjabat sebagai elektrofisiologis konsultan di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah dan juga elektrofisiologis konsultan di Rumah Sakit Siloam Badung, Bali. Mungkin sedikit saya tambahkan, beliau juga menjabat sebagai kepala program studi di Prodi Kardiologi dan Kedokteran Vaskular atau spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah. Oke, dengan bangga saya persembahkan Dr. Imade Putra Swi Antara, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis aritmia, konsultan PIHA. Selamat malam, dokter. Malam, Dokter Asman. Ini kalau tadi dibilang Waduh. MC-nya semangat, moderatornya nggak mau kalah ya. Waduh, ya ini karena ini dok, karena dipacu oleh MC-nya dok sepertinya kayak. Jadi kita juga harus lebih semangat lagi deh. Sama-sama seperti atensi dari lebih dari 500 ini dok, kalau saya udah lihat nih yang join untuk mendengarkan dan mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Dr. Putra. Baik, Ya, untuk kita lebih mempercepat pemberian materi dan nanti kita lebih banyak diskusi dokter, waktu dan tempat saya serahkan kepada Dr. Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan untuk bisa memberikan materinya. Silakan dokter. Oke, terima kasih Asman. Jadi selamat malam teman-teman medis semua. Ketemu lagi, kayaknya sudah beberapa kali kita dibantu di host oleh Medi untuk menyampaikan materi-materi, terutama materi-materi terkait aritmia ya di bidang saya. Terima kasih kepada Medsen sudah mensupport Perki Bali dalam kesempatan kali ini. Izinkan saya coba share screen dulu. Jadi supaya eh, sebagai reminding lah, tadi sudah disampaikan bahwa kita tahu kebiasaan para medi, teman-teman medsense di sini sukanya diskusi, sukanya bawa kasus, malah kadang-kadang nunjukin kasus-kasus menarik ya. Itu sangat dipersilahkan, silakan disiapkan kalau ada ingin nanti diskusi karena waktu kita sejam lebih ke depan ini akan lebih banyak sebenarnya saya harapkan kita bertukar pikiran bukan hanya mendengarkan kuliah karena kalau sekedar kuliah kayaknya itu di mana-mana juga bisa dapat ya. Topik kita malam ini adalah untuk membahas masalah aritmia di UGD. Saya akan ajak teman-teman untuk kita backtrack sedikit ke bagian-bagian konsep dasar dulu, apa yang membuat aritmia itu membahayakan, kemudian baru kita contoh beberapa kasus untuk diskusi, serta terakhir nanti saya harapkan sesi tanya jawabnya lebih menarik lagi. Oke, kita mulai aja. Jadi yang pertama filosofi dalam EKG yang selalu saya sampaikan kalau kita ngomongin aritmia maka nggak jauh-jauh dari membaca EKG. Prinsipnya EKG itu sebenarnya sangat gampang ya. Kalau saya bilangnya gampang. Kenapa? Karena seperti yang pernah mungkin saya sampaikan bahwa EKG itu cuma ngelihat garis-garis rumput-rumput aja. Nggak ada yang unik ya, nggak ada yang susah. Yang penting kita lebih sering melihat EKG maka kita akan dengan mudah dapat mengidentifikasi.
Dan sebagai langkah pertama dalam tata laksana suatu aritmia yang berpotensi malignan atau mengancam nyawa, maka tentu saja EKG-nya yang kita harus ilmunya oke dulu. Dan satu yang saya sering reminding pada teman-teman sejawat, terutama untuk dokter umum atau GP, tidak ada cara pintar eh, membaca EKG itu kalau hanya baca teorinya aja. Harus melihat banyak contoh EKG. Ya, salah satunya bisa dengan buku-buku EKG ya, artinya harus dilihat contoh EKG-nya. Tapi kalau baca teorinya aja berupa teks, apalagi pakai slide-slide waktu kuliah dulu, itu biasanya tidak cukup. Harus benar-benar kita melihat EKG-nya supaya kita menguasai gambaran-gambaran EKG-nya. Sebagai subtopik yang pertama, saya ingin mengajak kita untuk reminding, refreshing dulu masalah tanda klinis dan aritmia. Kita tahu bahwa EKG secara konsep itu menggambarkan aktivitas listrik dari jantung. Kita udah tahu familiar P, QRST, P menggambarkan aktivitas atrium, QRS menggambarkan aktivitas dari ventricle sebagai bagian pompa utama, kemudian gelombang T adalah proses repolarisasinya. Dan jika dalam kondisi normal, semuanya terjadi secara ritmik ya, seperti suatu berirama ya, terjadi secara berirama sehingga bisa menghasilkan apa yang kita kenal sebagai cardiac output yang baik. Jadi luaran atau berapa banyak darah yang dipompa oleh jantung itu sangat-sangat tergantung pada iramanya. Dan kita tahu kalau kita secara simptomatologi lah istilahnya ya, dari gejalanya itu yang untuk memilah dulu nih dengan cepat, ini suatu aritmia yang mengancam nyawa atau tidak, ya kita bisa kelompokkan dulu. Tanda-tanda gejala yang bisa seringkali kita dapatkan sebagai suatu gejala yang benign, ini dari anamnesis ya, atau dari histori pasien saja. Yang pertama tentu saja berdebar ya. Kalau pasien cuma bilang, rasa berdebar, deg-degan, atau lompat, artinya ada sensasi di dada. Dalam tanda kutip, kalau pasiennya masih bisa cerita dan itu bagaimana dia berulang, maka sebenarnya most likely adalah itu suatu irama yang benign. Apalagi kalau rasa-rasa seperti diketul, lompat, dan gejala-gejala pusing. Atau ya paling parah agak geliang atau hampir seperti presinkup, agak pusing sedikit. In general, tentu saja gejala-gejala yang bisa kita kategorikan sebagai benign atau jinak ini juga cukup tumpang tindih tentu saja dengan gejala yang berpotensi menggambarkan suatu kondisi malignan. Dan yang malignan itu tentu saja disertai dengan angina ya, nyeri dada yang tipikal untuk suatu iskemia. Karena biasanya kalau sampai suatu aritmia menyebabkan iskemia, ada dua masalah di situ. Yang satu adalah iskemianya itu sendiri, kenapa sampai bikin angina, apakah pasiennya ada PJK, ini sangat penting pada pasien-pasien yang mempunyai probabilitas masalah PJK, yaitu yang misalnya laki-laki usia di atas 45 tahun dengan faktor risiko. Dan masalah keduanya tentu saja iramanya itu sendiri. Kalau dia sampai menyebabkan angina terpicu, itu kemungkinan besar berarti dia antara sangat cepat iramanya, tachyarrhythmia, dan bisa juga sih bradyarrhythmia, sangat lambat, terlalu lambat. Either way dia menyebabkan perfusi atau oksigenasi dari miokardnya itu berkurang, dan itu memunculkan keluhan nyeri dadanya. Dan nyeri dada di sini yang saya maksudkan referensinya tentu saja angina ya, tipikal angina ya, dengan semua deskripsinya nyeri retrosternal, terasa seperti ditindih benda berat, bisa menjalar ke pundak dan ke lengan dan seterusnya. Tanda berikutnya menjadi suatu istilah kita red flag ya, yang bisa yang harus membuat kita lebih ngeh dan lebih aware bahwa oh ini potensially berbahaya atau lebih berisiko tinggi adalah tentu saja pingsan. Definisi yang pingsan yang ingin kita pakai tentu saja adalah yang benar total loss of consciousness ya, hilang kesadaran. Ya, kadang-kadang ada ceritanya, kadang kita harus hati-hati juga cerita pasien, oh sampai pingsan dok, sampai pingsan. Beberapa kali saya dapatkan ketika kita coba gali lagi pelan-pelan, pingsannya itu kayak apa sih? Apa yang dimaksud dengan pingsan pasien itu belum tentu apa yang kita maksud dengan sinkop yang berdasarkan literatur medis gitu loh istilahnya. Jadinya sinkop kan artinya hilang kesadaran. Artinya ada periode waktu di mana pasien tidak ingat apa-apa, tidak sadar akan lingkungannya, harus ada area blanknya itu. Nah, kadang-kadang pasien bilang, oh ya pingsan, pingsan, lemas. Masih dengar suara nggak? Masih sih, Pak. Saya ingat saya digotong ke mobil segala macam. Ya, berarti itu bukan true syncope yang seperti yang kita anggap definisi sebagai potensial high risk. Jadi pingsan di sini harus ada periode benar-benar dia hilang kesadaran. Kalau dia pre-syncope atau yang lemes, nah itu belum kita masukkan dalam kategori yang otomatis menjadikan suatu keluhan tersebut high risk atau berisiko tinggi.
Dan yang tentu saja signifikan adalah kejang, apalagi tidak pernah kejang sebelumnya atau di witness atau disaksikan oleh orang sekitarnya, bukan hanya dia pingsan sampai kejang segala. Nah, kejang ini levelnya lebih tinggi lagi ya. Kalau pingsan itu mungkin karena bisa disebabkan oleh suplai oksigen ke otak yang tidak cukup. Tidak cukup artinya kurang ya. Artinya ada menyebabkan sirkulasi otak yang turun sehingga kesadaran sampai juga berkurang. Tapi kalau sampai kejang seizure itu biasanya berarti ada obstruksi, ada ada sempat periode henti sirkulasi di otak. Dan itu adalah suatu tanda yang harus kita uh, anggap serius istilahnya ya. Kita pastikan bahwa ini bukan disebabkan oleh masalah neurologis tentu saja. Kejang di sini juga jelas kita harus pastikan, oh dari kecil juga biasa kejang-kejang, artinya orang epileptik yang tidak dalam treatment, ya lain lagi ceritanya ya. Tetapi kalau dia tidak pernah kejang, tumben ini kejang, jadi new onset ya, suatu gejala yang pertama kali dirasakan atau pertama kali dilihat terjadi pada pasien, itu selalu menjadi perhatian lebih buat kita. Dan prinsip dasar dari aritmia, kenapa dia menjadi malignan, kenapa dia tidak malignan, itu kembali kepada prinsip dasar dari fisiologi manusia terkait tekanan darah dan cardiac output, BP dan CO ya. Kita tahu rumus matematikanya kalau kita coba sederhanakan ya, blood pressure itu adalah cardiac output kali SVR, systemic vascular resistance. Cardiac output berapa banyak darah yang dipompa oleh jantung dengan SVR, systemic vascular resistance, berapa hambatan dalam sistem sirkulasi pembuluh darah kita secara sistemik. Dan cardiac output sendiri, ya, CO itu adalah rumusnya, matematikanya, stroke volume, berapa banyak darah yang dipompa dalam satu kali kuncup, dengan heart rate. Nah, disinilah problem yang biasanya akan kita bahas malam ini, yaitu aritmia. Tentu dia paling sering problemnya di heart rate ini. Di mana kalau heart rate-nya ekstrim tinggi, dia akan menyebabkan penurunan cardiac output karena stroke volume-nya ikut turun. Heart rate yang terlalu rendah, otomatis secara matematika cardiac output-nya juga turun. Jadi kunci atau pangkal masalahnya di situ. Dan kita tahu heart rate dan stroke volume, kalau kita lihat sedikit lebih detail, faktor-faktor yang mempengaruhi secara normal, secara fisiologis, itu apalah kebugaran pasien, usianya, kadar-kadar kondisi hormonnya, dan begitu juga autonomic innervation. Nah, di sini kata kuncinya autonomic innervation ini maksudnya rangsangan simpatis seseorang. Sebagai contoh, kita tahu kalau kita cemas, kita takut, kita lagi mengalami, ada merasakan rasa nyeri, itu kadang-kadang kita merasakan denyut jantung kita bertambah cepat, palpitasi. Itu kan mekanisme normal, fisiologis, saraf simpatis kita yang ibaratnya pedal gas dan pedal remnya ya untuk mengatur irama jantung, dia ini pedal gasnya lagi keinjak dengan sistem simpatis. Nah, di situ nih kita juga penting dengan memahami konsep ini untuk mendeteksi aritmia di UGD. Kenapa? Misalnya kita menemukan pasien yang ketika masuk UGD gitu dia bilang, oh dok saya berdebar gitu. Kenapa? Berdebar, dicek nadi, oximeter, oh ternyata heart rate-nya 150, katakanlah demikian. Heart rate-nya 150. Tapi pasien masih sadar baik, kontak, ngobrol, bagus, jalan sendiri, dia datang dengan 150 kali per menit. Kita perlu gali gitu. Apakah ada ataukah reasonable pasien ini mengalami takikardi? Apakah dia ada rasa nyeri kah? Apakah dia terlihat pucat anemis kah? Apakah dia apa namanya ada gangguan jantung kah mungkin yang sudah diketahui. Artinya kita dari gali anamnesis, kenapa pasien ini duduk-duduk, kita rebahkan di UGD, heart rate-nya 150. Ini bahkan sebelum ya mesin EKG-nya datang. Tentu saja kalau 150 heart rate-nya, kita pengen rekam jantungnya untuk lihat ini iramanya apa ya. Gitu. Misalnya berpikir curiga, oh ini SVT. Kalau misalnya orang usia muda. Nah, sebelum bahkan EKG itu datang, kita harus bisa berandai-andai dulu nih. Kalau ini pasien nggak ada nyeri, nggak ada kesakitan, nggak ada perdarahan, tidak pucat, physically dia secara eksternal dia baik-baik saja, dia heart rate-nya bisa 150 padahal dia lagi diam duduk, bukan lagi lari di mesin treadmill, ini kita sudah harus berpikir bahwa oh ini mungkin aritmia. Ini adalah suatu yang salah nih, ada gangguan irama, udah kita bilang. Aritmia, jadi probabilitasnya dari situ aja udah bilang, oh ini sangat mungkin suatu SVT, kalau nanti kita ketemu EKG-nya kira sempit, dan barulah nanti kita berpikir dalam algoritma, oke, RR intervalnya atau jarak antara satu denyut dengan denyut yang berikutnya itu cukup teratur, mungkin ini SVT. Kalau dia tidak teratur, mungkin ini atrial fibrilasi dan seterusnya.
Sedangkan kalau komponen sisi kanan, ya, stroke volume itu tentu saja dipengaruhi oleh lebih banyak kondisi fisiologis jantung itu sendiri, bisa disebabkan contohnya pada kelainan gagal jantung, ya, yang dimana ada kardiomegali misalnya, jantung yang besar. Begitu juga dipengaruhi oleh kebugaran seseorang, jenis kelamin, begitu juga prelude dan afterload-nya, dan berbagai faktor itulah yang menentukan berapa banyak darah yang dipompa. Jadi konsep dasarnya dengan cardiac output, heart rate kali stroke volume, dan pada malam ini kita membicarakan hal-hal yang mengganggu heart rate. Di situ fokus kita untuk menimbang dampak dari satu aritmia itu akan benign, jinak, atau malignan. Nah, sekarang sesi topik berikutnya adalah masalah topik yang aritmia yang paling umum. Nah, di sini sebenarnya kalau kita udah nyebut aritmia malignan, pasti di pikiran teman-teman kan sudah otomatis berpikir, oh, ini mungkin ACLS nih, kayak ACLS. VTVF itu yang aritmia malignan, yang cardiac arrest, ya, irama-irama yang berpotensi menyebabkan henti jantung. Cardiac arrest kita tidak akan bahas terlalu banyak karena itu pastinya cocoknya di uh, modul ACLS lah, atau dalam pembelajaran ACLS kita semua dapat. Nah, sekarang yang ingin saya bahas adalah sebagai contoh kasus saja. Kita langsung mulai dari kasus yang pertama, ya. Kalau kita temukan laki-laki 54 tahun, ya, datang ke klinik dengan keluhan sesak nafas. Dia bilang sudah 2 jam terakhir nafasnya jadi berat. Kemudian dia punya riwayat, dia udah cerita, saya punya tensi tinggi tapi nggak pernah berobat, dok, soalnya nggak ada keluhan biasanya. Tekanan darahnya di UGD 186/102, heart rate 120, RR-nya cepat, saturasinya ketika ditempel oximetri itu 89% dengan tanpa suplementasi oksigen. Terlihat diaforesis, ada terdengar reels, ya, di kedua lapang paru, baru tempel sedikit, uh, stetoskopnya kedengaran, ada rongki basah. Kemudian di kedua kaki juga ada udip. Oke, jadi bayangkan dulu kasus ini, teman-teman medi, kira-kira kemana nih? Nah, apa kira-kira penyebabnya? Jadi kita tahu, lihat dulu nih omsetnya. Pasien 54 tahun, usia udah cukup tua, ya. Jadi sudah sangat mungkin ada kelainan struktural jantung. Jadi dari situ aja kita udah curiga kalau dia ada heart rate-nya tinggi atau nanti dia heart rate-nya abnormal, ini pasti ada kelainan irama atau memang secara struktur juga fungsi jantungnya ada gangguan. Jadi sangat rentan untuk pasien-pasien seperti ini mengalami perburukan. Apalagi kalau saturasinya di bawah 90. Nah, itu kalau teman-teman media ingat, sudah memenuhi kriteria untuk apa? Dengan real, saturasi turun. Nah, itu nanti memenuhi kriteria untuk suatu edema paru, ya, edema paru akut, ya, di mana oksigenasinya pasti sudah turun secara signifikan. Dan kita lihat EKG-nya datang dengan gambaran seperti ini. Sudah ada bayangan kira-kira apakah EKG-nya? Wah, ini saya lihat belum selesai, belum saya tunjukin EKG-nya, sudah ada di chat yang ngetik AFRVR gitu. Jadi belum belum gambaran EKG ini adalah bagus sekali, ya. Jadi ini teman-teman medis sudah lihat contoh yang baik sekali bahwa sebelum EKG-nya terekam pun dari pemeriksaan fisik dan anamnesis kita sudah bisa menduga atau bisa membuat presumptive ECG, ya. Jadi eh, itulah mengapa saya menekankan sekali di awal tadi, jangan abaikan atau jangan kucilkan pemeriksaan fisik dan anamnesis yang baik, ya, karena dari data-data klinis itu kita sudah bisa mendapatkan banyak informasi yang bisa sangat membantu kita dalam membuat keputusan yang cepat dalam menangani pasien-pasien seperti ini. Oke, teman-teman sudah melihat ini EKG-nya AF, sudah tahu. Wah, ini atrial fibrilasi dengan tanda khasnya kita tidak melihat gelombang P yang jelas. Eh, RR interval atau jarak antara satu QRS dengan QRS berikutnya irregular. Jadi itu secara klinis pun udah jelas tadi, ya, nadinya teraba irregular. Pokoknya dulu saya waktu residen juga kalau udah ada irregular udah merem aja EKG-nya pasti atrial fibrilasi gitu. Kalau mau tebak-tebakan bodoh, ya, istilahnya, hampir hampir selalu udah irregular tuh atrial fibrilasi, walaupun tentu aja ada pengecualiannya. Kalau ada ekstrasistul yang frekuen juga bisa menyebabkan irregular. Tapi kalau klinis seperti tadi memang sangat kecil kemungkinannya dia iramanya bukan atrial fibrilasi. Oke, next question tentu saja kalau kita ketemu kasus seperti ini, tensinya tinggi, dia dengan atrial fibrilasi, apa prinsip penanganannya? Kira-kira teman-teman sudah pasti sudah tahu. Ya, satu adalah dia apa?
oksigenasinya ya. Yang mengancam nyawa pada kasus ini adalah oksigenasi. Jangan lupa bahwa selain ACS, serangan jantung ya, STEMI, non-STEMI, itu adalah kegawat daruratan jantung. Udema paru akut juga merupakan eh, kegawat daruratan. Ya, jadi yang paling pertama sekali yang biasanya mungkin secara insting sudah kita lakukan di UGD itu adalah memberikan suplementasi oksigen. Ya, itu adalah langkah utama yang paling penting karena apa? Karena kalau pasiennya dibiarkan desaturasi dalam waktu yang cukup lama, ya, jangan lupa bahwa akan terjadi proses asidosis, ya, asidosis metabolik. Kenapa? Karena ada sebagian metabolisme yang terjadi secara anaerob. Dan metabolisme anaerob itu akan menyebabkan produksi laktat yang berlebih, dan itu akan mengganggu keseimbangan asam basa tubuh dengan cepat, ya, kalau tidak segera dikoreksi. Yang kedua adalah turunkan kerja atau beban jantung. Ya. Beban jantung yang mana? Kok dibilang beban jantung tinggi? Nah, ini konsep kembali kepada tekanan darah. Jadi di chat saya lihat juga ada yang menyebutkan hipertensi emergensi. Karena eh, tensinya sudah di atas 180 kan. Sistoliknya juga di atas 180. Jadi jangan lupa tekanan darah tinggi itu adalah beban buat jantung. Karena yang harus memompa afterload yang tinggi dengan tensi seperti itu adalah jantungnya sendiri. Sehingga jantung yang sudah ada gangguan atau misalnya jantungnya sudah secara struktur bermasalah, maka sangat mungkin dia akan uh, ngambek lah ibaratnya. Ini kayak mesin mobil, anggap jantung itu analoginya adalah suatu mesin dari motor atau mobil. Kalau mesin sudah tua, mesin sudah bobrok, dipaksa kerja keras, dia bisa mogok mesinnya, bisa jebol lah istilahnya. Jadi kita harus segera menurunkan cardiac workload-nya. Dan pasien ini jelas dengan udem tungkai, kemudian ada rongki paru, ada fluid overload, ada kondisi kelebihan cairan, itu tentu kita bisa terapi dengan apa? Furosemid, ya sudah tahu ya. Furosemid harus dipersiapkan untuk masuk, diuretik, loop diuretik itu yang paling awal bisa kita berikan, dan pindahkan cairan dari paru-paru. Nah, gimana kita memindahkan? Dan disitulah peranan obat yang kita kenal sebagai nitrat sebenarnya ya. Nah, dan jangan lupa ini tips juga buat teman-teman dokter umum ya. Kadang-kadang kalau kita tahu, oh terapinya kalau lang udem itu adalah pemberian nitrat. Oh saya nggak punya nih di klinik kecil atau di rumah sakit kecil nggak punya nitrat IV intravena. Punyanya ISDN, ISDN sublingual cukup murah, tersedia cukup di mana-mana biasanya kalau ISDN sublingual. Boleh nggak saya kasih ISDN? Ya boleh, boleh sekali. Pada kasus seperti inilah contohnya ISDN sublingual pun bisa diberikan. Ya. Ingat tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, terus sampai kapan? Berapa lama dikasih? Mau ngerujuk jauh, sejam, 2 jam baru nyampe. Saya ingat dulu dibilangin tidak boleh ngasih ISDN lebih dari 3 kali. Mungkin teman-teman pada ingat tuh, ya. ISDN sublingual ya pada pasien dengan angina ya maksimal diberikan 3 kali. Gitu. Atau ada mungkin ada yang dengar 5 kali. Gitu. Sepertinya seolah-olah ada ceiling, ada batas pemberian ISDN. Ini saya luruskan juga buat teman-teman dokter umum ya GP terutama. Sebenarnya secara farmakologi tidak ada limit pemberian ISDN sublingual ya atau pemberian ISDN oral pun tidak ada limitnya. Satu-satunya limit pemberian golongan nitrat dan ini berlaku untuk semua pemberian nitrat baik intravena maupun oral adalah tekanan darah. Jadi kalau dia sudah hipotensi sudah stop. Ya itu adalah kontraindikasi pemberian nitrat karena nitrat akan menurunkan tekanan darah dan bisa menurunkan dalam waktu yang relatif cepat. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, seperti contoh pada kasus ini dengan jelas udem paru, hipertensif, maka tidak ada sebenarnya limit pemberian nitrat di bawah lidah. Kalian bisa ulangi terus-terusan sampai misalnya tiba di rumah sakit tujuan kalau katakanlah pasiennya mau dirujuk. Yang penting apa kuncinya? Diukur tekanan darahnya setiap kali akan memberikan. Jadi mau diberikan setiap 5 menit pun, asal setiap 5 menit beneran diukur tensinya. Masih tinggi tensinya, kasih lagi. Masih tinggi tensinya, kasih lagi. Artinya dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita mentargetkan parameter yang fisiologis. Fisiologis maksudnya apa? Saturasi di atas 95, tensi ya oke lah 120 sampai 140 masih oke ya. Jadi turunkan tekanan darahnya dan cara tercepat menurunkan tekanan darah adalah nitrat. Kalau pasien masih kooperatif, masih bisa menelan obat-obat yang sering digunakan oleh teman-teman misalnya tersedia luas captopril kan, captopril 25 mg itu bisa, boleh juga diberikan. Yang penting adalah targetnya, prinsipnya seperti yang tampak di layar, kita harus menurunkan beban jantung, segera turunkan tekanan darahnya, kurangi atau buang airnya dari tubuh dengan diuretik, dan pindahkan cairannya dari paru-paru supaya dia
masuk atau balik lagi ke intravaskular. Dan cara yang tercepat untuk itu adalah dengan memberikan vasodilator. Oke, itu kasus yang pertama. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan menggunakan Slido. Nah, nanti kita bahas pada sesi berikutnya. Sekarang kasus yang kedua. Laki-laki 62 tahun, dia sesak ketika aktivitas, tidak ada riwayat apa-apa katanya, cuma tua aja ya. Nah, kemudian gejalanya mendadak ya, baru muncul 1-2 hari terakhir, sehingga dia jadinya nggak bisa beraktivitas rutin jalan kaki itu pagi-pagi biasanya jalan-jalan. Tensinya ya oke-oke lah hipertensif untuk usia tua, kemudian heart rate-nya 42 kali per menit, tapi teraba reguler dari pemeriksaan fisik. Jadi baru cerita segini aja nih sudah mungkin ada bayangan apa ya problem pada kasus ini. Jadi tidak ada histori yang menonjol, tidak ada gejala yang heboh banget, tidak ada anginan, tidak ada pingsan, tetapi jelas dia melaporkan eh, aktivitasnya atau kondisi umumnya berubah drastis dalam waktu yang singkat. Nadinya 42 kali. Oke, sudah ada yang menjawab di ini ya, terima kasih di kolom chat. Sudah ada yang menjawab TAVB, wah total AV block. Nah, ini penting sekali ya. Kita tahu bahwa heart rate normal 60 sampai 100. Oke, pada orang-orang yang fit mungkin turun ke 50. Nah, kalau sudah sampai 40, nah itu udah jelas. 40 itu sudah agak-agak terlalu lambat. Kecuali dia fisiknya adalah memang atlet yang sangat fit, profesional atlet gitu ya, yang terus menjaga kesehatannya sampai 62 tahun, which is jarang ya. Tidak banyak orang yang seperti itu. Maka agak unusual kalau kita ketemu sebelum rekam jantung pun kok udah 42 ya, 42 kali per menit. Dan jelas pasiennya merasakan sudden onsetnya, artinya ini bukan sesuatu yang terjadi gradual, pelan-pelan. Nah, itu udah clue yang penting sekali untuk mencurigai ini suatu aritmia brady-aritmia, dan sudah bisa betul seperti yang teman-teman ketik di kolom chat, ini suatu bradikardi yang sudah simptomatik masuk kategorinya ya. Kita lihat EKG seperti apa. Oke, kalau ini gambarannya apa nih EKG-nya kira-kira? Clue-nya teman-teman bisa lihat ini ada gelombang P, adakah? Ada ya. Ada gelombang P dengan interval yang cukup teratur ya. Dan kalau gelombang QRS-nya gimana? QRS-nya juga ada gitu. Teratur juga, jaraknya sama gitu. Tetapi kita lihat di sini tanda khas dari apa namanya TAVB, total AV block, yaitu tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada pola yang konsisten antara gelombang P dengan gelombang QRS. Dan itu sudah mengarahkan kita kepada fenomena namanya TAVB ya. Jadi betul sekali, teman-teman sudah uh, pinter-pinter nih kalau teman-teman di medik kayaknya memang sudah jago-jago EKG semua nih. Nah, heart block sedikit clue klinis atau clue apa tips klinis untuk heart block. Kita harus selalu ingat ya, heart block atau AV block itu sangat common pada pasien-pasien dengan populasi tua ya. Dan ini yang terjadi di lingkungan kita, di masyarakat ya. Kadang-kadang kalau ketemu orang tua gitu kok capek ya belakangan, kok ngos-ngosan aktivitas, kok rasanya lemes gitu. Kalau dia bercerita pada anggota keluarga lain yang lebih muda, mungkin jawaban yang paling sering yang dijawab adalah ya namanya udah umur, udah nggak usah ngambil kerjaan yang berat-berat, istirahat aja santai aja nggak apa-apa, atau kerjaan rumah udah bisa diambil sama anggota keluarga lain yang lebih muda. Kan gitu yang biasanya terjadi pada orang-orang tua yang terutama di pedalaman gitu ya, yang memang sudah hidup bersama dengan keluarga yang lebih muda. Ya tentu saja kalau udah ada keluhan cepet-cepet capek, kok apa namanya nggak kuat lagi beraktivitas, itu cukup sering disepelekan lah kita bilang, dianggap bahwa ini proses penuaan, wajar lah sudah tua. Dan saya ingin merimain teman-teman sejawat bahwa di luar sana, di Indonesia terutama, itu sangat banyak fenomena gunung es ya, kasus-kasus total AV block atau AV block derajat tinggi yang tidak terdiagnosa atau belum terdiagnosa. Dan itu sayang sekali. Kenapa saya bilang sayang? Karena eh, ini adalah suatu kondisi yang treatable kan. Kalau kita pasien dengan total AV block dengan bradikardi simptomatik, itu adalah kondisi yang sebenarnya sangat treatable. Jadi dibandingkan kita membiarkan orang tua tersebut menjadi non produktif, total non produktif ya, artinya tadinya masih banyak bantu-bantu kerjaan di rumah gitu ya, masih produktif lah bilang, membantu tempat tinggal apa namanya
keluarga di sana ya, siapa tahu keluarganya ada cucunya yang perlu sekolah segala macam dia bantu ngurusin begitu ya. Nah, kalau dia dibiarkan tidak dikoreksi ya dengan pemasangan alat pacu jantung, ya tentu saja dia menjadi non produktif dan itu akan menjadi beban kan pada keluarga yang lain ya. Ibaratnya seharusnya dia bisa merawat, menjaga diri dengan baik, dengan penuh gitu ya, menjaga kebugarannya juga dengan tetap aktif, banyak beraktivitas fisik. Sekarang karena dia keluhannya cepat lemah, cepat capek, akhirnya banyak sedentary dan ketika dia menjadi sedentary, tentu saja penyakit-penyakit lain akan mulai menghampiri juga. Jadi tolong diperhatikan dan ini juga yang kita secara perhimpunan kita tekan, kita ajak edukasi bersama teman-teman sejawat maupun masyarakat untuk menari. Mungkin sudah pada dengar karena World Heart Day bulan depan, minggu depan itu sudah gaungnya sudah mulai terdengar. Kita reminding ajakan yang namanya menari, meraba nadi sendiri ya. Jadi mari kita semua mengajarkan juga pasien-pasien kita untuk yang hal yang simpel ya, tunjukkan pada mereka, oh taruh jarinya di pergelangan, merasakan denyutannya. Kalau susah di situ boleh di leher juga boleh ya. Nah, yang penting rasaan denyutannya dan ajari bagaimana yang normal dan berapa denyut nadi yang normal. Karena kadang-kadang juga bradikardia ini bisa saja asimptomatik tidak memunculkan gejala. Itu satu lagi yang perlu kita perhatikan dan itu sedikit tips saya untuk masalah heart block ya, jangan disepelekan. Oke, next kita lihat EKG aja. Nah, kita percepat sedikit. Nah, kalau yang ini bagaimana? Langsung aja nih, tanpa info klinis, ditunjukin EKG yang begini, apa nih yang ada di pikiran teman-teman? Kalau nggak ada cerita apa-apa, wah, ini EKG-nya khas banget nih. Ya. Wah, teman-teman udah semangat 45 nih menjawab. TDP ya, Torsa de Pointes. Satu-satunya EKG yang pakai bahasa Prancis. Ya, Torsa de Pointes. Khas, kesannya khas banget ya. Khas banget bahwa di sini terutama mungkin ya di sisi kanan, ya bahwa dia mulai dari kecil membesar mengecil lagi seolah-olah begitu ya jadi seolah-olah ada seperti contoh-contoh EKG gitu ya bahwa dia berputar aksisnya kesannya seperti nama torsa de Pointes. Tapi saya ngajak teman-teman untuk pelan-pelan dulu nih. Biasanya kan kalau sudah nunjukin EKG gitu ya pasti ada soal jebakan biasanya nyelip kan. Coba pertimbangkan lagi apakah betul ini VT baik polimorfik kah atau sekedar bilang VT kah atau VT polimorfik torsa de Pointes. Oke, terserah lah. Apa ini EKG? Coba kita lihat di bagian yang saya panahkan ini QRS normal nggak ya? Dan saya ajak teman-teman untuk melihat dengan panah sekarang. Nah, coba perhatikan baik-baik ya bahwa di panah-panah itu nyempil nih ya, tersembunyi itu nampaknya seperti QRS sempit, ya kan? Dan saya lihat teman-teman di apa namanya di kolom chat menjawab capture bit. Oh, ada yang menjawab capture bit. Nah, ini menarik nih. Bagus bahwa teman-teman familiar dengan istilah capture bit ya. Capture bit itu sebenarnya menggambarkan fenomena bahwa di antara suatu deret aritmia, artinya bukan irama normal, ada satu dua irama nyempil nih ya, yang capture dalam artian si ventricle capture menangkap instruksi atau sinyal dari atrium. Artinya ada korelasi kembali ada satu periode hubungan antara P dengan QRS. Jadi itu yang biasanya kita anggap sebagai fenomena capture bit. Entah apakah dia saat VT, ya. Kita tahu pada saat VT, pada beberapa kondisi dia menjadi AV disosiasi kan. Pada VT itu P jalan sendiri, QRS jalan sendiri. QRS lebar jalan sendiri. Dan makanya kita kalau melihat diagnosa EKG VT kan kita suka lihat mencari gelombang P di antara QRS-QRS-nya. Dan kalau kita melihat P, kita bisa menunjukkan dan merasa yakin itu AV disosiasi, maka terserah bentuk QRS-nya seperti apa, kita juga akan bisa benar menjawab bahwa itu adalah VT. Karena ada AV disosiasi. P jalan sendiri, QRS jalan sendiri. Dan pada kondisi VT, betul ada fenomena namanya capture beat, di mana P yang berjalan sendiri itu kadang-kadang bisa nyempil dia di antara QRS-QRS-nya, terutama pada fenomena VT-VT yang agak slow, yang agak lambat, sehingga sempat dia gelombang P diteruskan ke AV mengaktifkan ventricle melalui jalur normal QRS
menghasilkan QRS yang sempit di antara QRS lebar yang sebagai irama dasar VT-nya. Tetapi sebenarnya ini bukan capture bit ya. Jawabannya ini bukan capture bit. Ada salah satu di antara teman sejawat yang sudah dengan tepat menyebutkan bahwa ini semua hanya artefak, fata morgana ya. Jadi capture bit itu adalah syaratnya untuk mengatakan itu capture bit adalah dia tertanam atau dia berada posisinya di antara QRS lebarnya. Kalau teman-teman mengira atau menganggap ini adalah capture bit ya, katakanlah dua yang paling kanan yang panah itu tidak mungkin itu capture bit. Kenapa? Karena secara gambaran makro, secara luas kita lihat itu seolah-olah seperti VT yang cepat kan. QRS-nya sambung menyambung. Uh, S sama R-nya itu non-stop nyambung. Jadi ini VT yang cepat kesannya. Jadi tidak mungkin ada capture bit nyempil di situ. Satu-satunya yang bisa menjelaskan fenomena ini dengan melihat bahwa RR intervalnya cukup konstan, ini adalah semua artefak. Kita bisa lihat bahwa di baseline garis isoelektrisnya juga tidak jelas terlihat ada gelombang P-nya. Mungkin di sini, di bagian belakang ini, mungkin ini kita lihat, oh ini mungkin gelombang P, ini gelombang P. Tapi dia pun di sana tertanam oleh artefak. Jadi keseluruhan ini sebenarnya cuma artefak saja. Jadi ini contoh adalah soal jebakan. Ya. Soal jebakan di mana teman-teman terlalu semangat melihat QRS lebar. Kenapa saya sampaikan atau berikan contoh seperti ini? Di sini adalah potensi terjadi pitfall. Ya, entah ini terjadi di EKG atau di monitor, ngelihat QRS lebar-lebar, besar-besar. Ambil alat defib, gitu, nanti langsung di shock pasiennya, di kardioversi. Ya, padahal pasiennya klinisnya anteng-anteng aja. Tidak menyempatkan diri untuk cek nadi dengan proper karena saking semangatnya melihat oh ini VT, ini aritmanya VT atau malah VF, jangan-jangan VF gitu ya. Padahal kabelnya lepas dan itu cuma terlihat artefak, pasiennya lagi tidur gitu misalnya. Itu contoh ekstrim tapi bisa terjadi, sangat mungkin terjadi ya. Jadi hati-hati ketika menginterpretasikan, selalu lihat dan konfirmasi kembali dengan kondisi klinis pasien sama seperti yang kita diajari dalam ACLS. Jadi di sini tidak perlu diapa-apain ya. Jangan diapa-apain pasien, benerin aja kabel EKG-nya. Nah, kalau ini contoh yang lain. Nah, ini sih bukan jebakan deh. Kalau yang ini gimana? Apakah artefak lagi kira-kira? Ya, sudah mulai masuk jawabannya teman-teman yang menyimak dengan mata melotot untuk melihat EKG-nya. Oke, kalau di sini ini yang contoh yang klasik ya, bahwa ini adalah suatu VT dan tentu kita lihat di sini rate-nya atau kecepatannya juga cukup tinggi ya, kecepatan heart rate-nya itu 200 lebih, di atas 200 kali per menit. Tentu saja bagus ya kalau kita bisa punya EKG yang rekamannya bagus seperti ini. Yang penting lagi, namun, nah ini muncul tuh di kolom chat, ada teman-teman sejawat yang menjawab, oh ini jangan-jangan SVT aberrans. Nah, jangan lupa sebelum kita menyatakan itu VT atau bukan, kita perlu mengingat DD-nya, differential diagnosis suatu ventricular tachycardia. Ya, baru QRS-nya lebar, kita harus memastikan apakah ini jangan-jangan ya, apakah ini bukan SVT dengan aberransi, karena kadang-kadang SVT dengan aberransi tentu saja QRS-nya lebar juga. Ada beberapa clue yang bisa kita pakai, ada beberapa algoritma yang bisa kita pakai untuk mendiferensiasi apakah ini SVT aberrans atau ini memang benar-benar VT. Nah, pada sesi malam ini sih saya tidak akan membahas detail masalah algoritma-algoritma untuk mendiferensiasi kedua itu. Saya ingin menekankan bahwa dalam konteks melihat EKG yang cepat seperti ini, heart rate pasien cepat, tetap kunci yang terpenting adalah kondisi klinis. Stabilitas hemodinamiknya seperti apa. Kalau pasiennya stabil secara hemodinamik, tidak ada keluhan chest pain, tidak ada nyeri dada, tidak ada hipotensi, tidak ada keringat dingin, akral masih hangat, maka kita boleh untuk berpikir atau berusaha mempertajam diagnosa EKG kita untuk mendiferensiasi apakah ini SVT aberrans atau VT. Tetapi jika ada hemodinamik tidak stabil, maka lupakan semua algoritma itu. Ya, kalau sudah dia tidak stabil hemodinamiknya, maka kita harus segera menangani, mentreat pasiennya.
Ada itu klasik sekali untuk mengatakan bahwa don't treat the ECG, ya, jangan ngobatin EKG. Yang kita obatin bukan EKG-nya, tapi pasiennya. Kalau dia klinisnya tenang, kita boleh melototin EKG. Tapi kalau klinis pasien sudah tidak tenang, maka kita perlu fokus pada pasiennya, bagaimana cara kita menstabilkan kondisi pasien, kalau perlu melakukan tindakan electrical cardioversion. Ya, oke. Saya lanjut dulu. Ya, ini bagian tips ya. Lagi sedikit, lagi 5 menit aja. Kok jadi panjang juga kuliahnya. Kita tips dulu untuk monitoring aritmia di EGD. Nah, kenapa saya ingin menekankan atau berpesan masalah monitoring aritmia, terutama buat pesan-pesan buat teman-teman yang kerja di UGD. Saya ingin mereminding apa yang namanya alarm fatigue. Saya yakin mungkin teman-teman waktu koas juga yang stase ICU juga ya, pasien juga sering mengeluhkan kalau dirawat di ruang ICU, tatit tatit gitu bunyi alarmnya nggak berhenti berhenti, dan akhirnya apa, alarmnya di silent, ya kan, itu yang sangat sering terjadi. Jadi karena supaya nggak ribut gitu ya, heart rate-nya apalagi takikardi, pasien AF rapid, heart rate-nya di atas 100, alarmnya bunyi terus monitor di UGD. Yang terjadi adalah seringkali akhirnya alarm itu diabaikan. Mau kedap-kedip kuning, mau kedap-kedip merah gitu dilupakan saja, pokoknya diabaikan, udah nggak dilihat lagi kedap-kedipnya. Yang penting diagnosanya udah ada gitu, AF gitu. Nah, di sini saya ingin mereminding bahwa jangan lupa namanya UGD ya, atau IGD, instalasi gawat daruratan. Pasien yang kita admit di sana dan pasien yang kita akses triase di sana sewaktu-waktu gitu ya, sewaktu-waktu memiliki kemungkinan untuk berubah kondisinya. Pasien yang anteng-anteng aja dengan gambaran kok kayak sinus doang, ada SD segmen meragukan, tapi datangnya awalnya pingsan dan pasiennya memiliki keluhan angina tipikal yang mengsugestif ini suatu ACS, tapi irama datang sekarang cuma sinus takikardi, ST segmen tidak terlalu jelas, pasien seperti itu sangat mungkin untuk menjadi VTVF secara mendadak. Dan monitoring di IGD yang krusial itu sebenarnya adalah memastikan bahwa alat monitoring kita disetting dengan baik. Ya, mungkin teman-teman familiar dengan berbagai varian monitor ya, kalau di UGD rumah sakit lah punya monitor, ada EKG-nya, ada pulse oximetrinya, ada kadang-kadang respirasi rate-nya ya. Uh, Jangan lupa dan jadikan kebiasaan ya, mulai dari sekarang kalau bisa pasien masuk, admit EKG, disetting lah monitoring atau upper dan lower limitnya sesuai kondisi klinis pasien. Tujuannya apa? Targetnya ketika kita tinggal pasiennya, artinya masih nulis status, melengkapi data, nunggu hasil lab, dan sebagainya, jangan meninggalkan pasien dalam kondisi kedip-kedip warningnya, lampu kuning atau lampu merahnya kedip-kedip gitu, dan alarmnya bunyi terus gitu, jangan ya. Kalau alarmnya ada bunyi, lihat apa yang bunyi. Oh, mungkin bunyi heart rate-nya di atas 120, soalnya dia AF rapid. Kita mau masukin obat atau baru aja masukin digoxin, nunggu obatnya kerja. Naikin dulu uh, upper limit dari alarmnya. Jadi mungkin kalau rate pasien 140, oke taruh di 160 deh, atau 150. Supaya apa? Supaya ketika kita tinggal, tidak kita tungguin di bedside pasien tersebut, alarmnya nggak bunyi. Jadi nanti kita semua tahu, termasuk perawat yang lainnya di UGD juga tahu, semuanya tim di UGD tahu bahwa ketika alarm berbunyi, itu memang dia di luar parameter yang kita sudah buat. Bukan hanya sekedar, oh itu takikardi, wajar dia bunyi terus gitu. Jangan ya, jangan dibiarkan seperti itu. Karena hal itulah yang sering keceli nanti ya. Saya bisa cerita begitu karena beberapa kali ya itu ada kejadian. Padahal bilanglah rumah sakit Prof Murah, rumah sakit tipe A ya, rujukan akhir di Bali gitu ya. Residennya banyak, itu yang jaga di UGD juga banyak, tapi bisa saja tetap terjadi loss monitoring ya. Malam-malam semua udah tenang, pasiennya tadinya tenang gitu, terpasang monitor tapi tidak di setup dengan baik. Akhirnya ketahuannya pasiennya ARES, tahunya pasiennya sudah kejang gitu. Artinya udah dari tadi, padahal dia mungkin desaturasi kah atau heart rate-nya menjadi brady, itu tidak termonitor dengan baik karena monitoring atau setting dari alarmnya yang tidak appropriate dan di silent monitor di UGD-nya, baik UGD maupun ICU. Jadi ini saya ingin berpesan kepada teman-teman supaya manfaatkan alat monitoring dengan baik. Nah, terakhir sedikit saya membahas menyentuh masalah algoritma. Nah, kalau algoritma sih sebenarnya sekali lagi tidak dalam topik kita diskusi malam ini sebenarnya, karena kalau ACLS
mungkin familiar dengan algoritma yang serupa dengan apa yang tampak di layar. Tapi yang saya ingin tekankan adalah untuk semua masalah aritmia, uh, ingat 5H 5T-nya, ya. Itu jangan jangan dianggap cuma punyanya ACLS, ya. 5H 5T itu adalah mnemonik atau singkatan yang bagus sekali buat kita untuk mereminding bahwa setiap kali kita ketemu pasien aritmia atau pasien yang masuk UGD, apalagi kalau potensi tidak stabil, pastikan 5H 5T-nya itu tidak terjadi atau tidak ada dalam pasien. Jadi kita harus selalu berpikir gitu sebelum dia jadi ARES gitu. Kita harus preemptif lah istilahnya, harus preventif memperkirakan ini pasien apakah hipoksia enggak ya, pasiennya kira-kira hipovolemi enggak ya, pasiennya diare dan sebagainya. Pastikan itu ada di dalam benak kita. Jadi 5H 5T itu bermanfaat tidak hanya pada pasien-pasien yang ARES ya. Dan kalau kita bicara pasien yang ARES ya tentu saja kita bagi dua. Kita cuma mikirin ini VTVF ya yang bakal perlu di shock, defibrilasi, atau ini non VTVF. Non VTVF ya udah CPR aja, kalau VTVF harus segera di defib dan seterusnya. Algoritma ACLS saya tidak akan bahas secara detail. Baiklah teman-teman sekalian, itu aja yang saya sampaikan dalam materi slide. Waktu kita masih ada setengah jam kurang lebih. Saya harapkan dan saya lihat ini udah banyak sekali pertanyaan juga. Mungkin saya kembalikan ke Dr. Asman untuk memimpin sesi kita obrol-obrol santai malam minggu. Ini untuk orang-orang, ternyata saya baru tahu populasi dokter jomblo Indonesia banyak juga anggotanya ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Putra Suyantara, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis aritmia konsultan. Wow, materinya luar biasa ya dok ya. Cukup praktis, simpel, sederhana, tapi memang nggak terasa juga dok waktunya karena saya yakin sobat-sobat medi juga merasa kayak tadi bilangnya mau dikit, tapi itu ternyata kok seru ya, ternyata kok panjang gitu, tapi kok seru gitu karena emang dominan yang dibahas adalah kasus ya dok ya. Dan saya rasa tadi itu kasus benar-benar kasus yang sangat amat aplikatif dan memang rutin pasti kita akan dapatkan. Dan mungkin teman-teman medi di rumah ini jangan lupa ya kalau jaga UGD teman-teman dokter itu yang pertama kali ketemu yang begini-begini itu justru teman-teman medi nih, teman-teman dokter umum, teman-teman nakes, teman-teman yang jaga di depan yang pasti akan pertama ketemu. Kadang-kadang malah dokter kardiologisnya itu belum tentu langsung ketemu langsung, jarang, lebih sering justru teman-teman yang akan ketemu. Jadi pastinya materi dari dokter Putra ini sangat amat bermanfaat. Dan saya rasa tadi luar biasa ya antusiasme dari teman-teman juga ingin ikut menjawab gitu materi-materi walaupun kecil juga gitu ya memang aduh agak susah nih tiba-tiba artefak juga jawabannya ternyata bukan tersadepuang ya padahal sudah sangat bersemangat. Oke. Untuk tidak terlalu banyak memakan waktu diskusi jadi kita akan mulai sesi diskusinya aja mungkin untuk teman-teman yang sudah bertanya ini kita sudah kumpul ini dari teman-teman dari sobat-sobat medi yang sudah bertanya sudah dipilihkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira aplikatif seru dan bisa kita pakai untuk bahan diskusi. Kalau ada yang mau live on cam diskusi langsung tanya saya ingetin lagi ya kita sangat membuka teman-teman kalau ada yang mau live on cam mau langsung tanya gitu ke dokter Putra nih, kapan lagi nih aku ada di luar Bali nih, belum tentu ketemu gitu. Jadi mau tanya langsung boleh. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini adalah pertanyaan dari Dokter Muhammad Rizky Firmansyah dari Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya. Ini sepertinya ya, Tasikmalaya. Oke, izin bertanya dok, saya pernah mendapatkan pasien wanita 28 tahun 28 tahun dengan ASD, jadi atrium septal defect ya, belum dilakukan operasi dengan takikardi, rate-nya sekitar 130 sampai 140. Tidak disebutkan di sini apakah reguler irreguler, tapi EKG-nya sudah dibedakan. Apakah VT atau SPT. Lalu diberikan digoxin, satu ampul. Terus ternyata EKG-nya convert dok, berubah menjadi atrial flutter. Jadi bila bisa kebaca. Bagaimanakah sebenarnya terapi yang tepat untuk kondisi ini? Dan mungkin bisa sekaligus dikasih gambaran kira-kira apa saja dok yang perlu kita cek pitfall-nya atau emergensinya pada kasus ini. Silakan Dokter Putra. Oke, terima kasih. Jadi di sini lagi-lagi saya menekankan kasusnya Dokter Rizky ini di mana histori pasien itu sangat penting ya. Jadi pasien wanita muda 28 tahun dengan ASD belum operasi. Nah, jadi dari situ aja kita asumsinya sudah tahu oh pasien ini punya kelainan struktural.
Dan apa kita kita kembali lagi berpikir secara anatomi, apa sih yang terjadi pada pasien ASD? Oh, rongga atrium kanan dan kirinya itu ada defek sehingga menyebabkan tekanannya atau ada aliran darah yang tidak seharusnya. Kemungkinan lebih sering dari kiri ke kanan karena tekanan atrium kiri itu biasanya lebih tinggi dari atrium kanan. Dan tentu saja perbedaan tekanan itu akan menyebabkan proses apa? Dilatasi. Jangan lupa bahwa atrium itu dindingnya ototnya lebih tipis daripada ventricle. Otomatis dinding yang lebih tipis di otot atrium itu menyebabkan dia kayak balon deh. Kalau dia balon itu udah tipis, udah ngembang sebagian kan lebih enteng untuk ngembangnya, lebih mudah dia melarnya. Beda dengan ventricle yang ototnya lebih tebal, peningkatan tekanan di sana perlu waktu sampai menyebabkan dia suatu dilatasi rongga jantung. Jadi sangat common memang secara anatomis pasien-pasien ASD itu memiliki dilatasi atrium, right atrium dilatasi biasanya yang terjadi dan di awal sebelum nanti tadinya biatrial kedua-duanya juga melar, tapi di awal itu right atrium yang akan melar dulu. Dan ketika dia terjadi melar seperti itu menyebabkan membentuk sirkuit aritmia. Jadi kalau ditanya aritmia apa yang paling sering pada ASD, satu atrial aritmia itu pasti, dua yang memang bagian dari proses apa namanya proses pembentukan di janinnya itu adalah dia dengan bundle branch block. Jadi yang atrial aritmia itu apa? Ya atrial aritmia paling seringnya kalau nggak fibrilasi, kalau dia udah terlanjur sangat besar atriumnya, atau flutter itu yang kedua yang paling common. Nah, menariknya di sini sebenarnya sudah ada clue lain bahwa pada dia rate 130-140-an, klinis cukup stabil, ragu-ragu waktu itu apakah VT atau SVT. Nah, kenapa ragu-ragu? Berarti asumsi saya mungkin QRS-nya agak-agak lebar ya, nggak benar-benar langsing. Kalau dia langsing mungkin yakin bilang, oh ini mungkin SVT. Tapi kalau dia ragu-ragu atau agak lebar ya VT. Mungkin pada kasus ASD ini adalah dia bundle branch block. Dia ASD dengan bundle branch block. Memang ada bundle branch block. Nah, otomatis karena dia bundle branch block, pada saat rate-nya tinggi, QRS-nya kelihatan lebar, kita jadi bingung nih ragu-ragu ini VT atau SVT. Diberikan digoxin convert menjadi atrial flutter. Nah, di sini saya membuat asumsi dulu nih, karena kita tidak melihat langsung EKG-nya. Tetapi kalau kita bicara flutter, nah, jangan lupa kalau sudah rate-nya dekat-dekat 150, ingat baik-baik angka 150. Kenapa? Karena itu adalah rate ngecoh aritmia yang paling sering itu di kisaran 150. Kenapa? Kalau flutter yang klasik, yang tradisional, kita tahu flutter rate itu adalah dia 300 kali per menit di atriumnya. Flutter, kecepatan dari flutternya itu sendiri. Ini dalam kondisi jantung yang normal ukurannya. 300 kali per menit. Dan turun ke ventricle menyebabkan QRS, dia pakai rasio kan. Kalau 1:1, 300 mungkin sudah kayak VT pasiennya atau mudah unstable pasti. Yang lebih sering dia 2:1 atau 3:1. Kalau dia 2:1, dia akan kecepatannya jadi separuh kan. 2:1, 150 kali per menit. Dan ketika 150 kali per menit, itu sering sekali kecele tidak melihat itu flutter wave. Kenapa? Karena flutter wave-nya akhirnya satunya puncaknya jatuh di QRS, satunya jatuh di gelombang T di antara dua QRS. Sehingga dia seolah-olah menyatu dengan QRS-nya dan gelombang T-nya. Sehingga sangat mudah untuk terkecoh melihat itu apakah memang QRS-nya yang lebar atau QRS-nya sebenarnya itu nemplek dengan flutter wave. Misalnya seolah-olah terlihat lebih lebar. Dan pada kasus ini dengan ASD, jangan lupa tadi saya bilang RA-nya dilatasi. Dan apakah yang menentukan kecepatan flutter, suatu irama flutter, suatu re-entry makro, kita bilang makro re-entry, itu adalah ukuran dari atriumnya. Kalau atriumnya membesar, otomatis flutternya perlu waktu jarak tempuh yang lebih besar juga untuk melingkar, untuk keliling di atrium. Sehingga dengan kata lain pada kasus yang ASD yang udah dengan dilatasi, ASD yang cukup besar maksudnya lubangnya, pasti dia flutter itu akan rate-nya lebih lambat. Jadi sangat common dia rate flutter pada ASD yang sudah dilatasi atriumnya itu dia biasanya di rate-nya 240, 260, rate-nya lebih lambat daripada classic flutter yang ukuran jantung normal. Jadi sangat mungkin sebenarnya pada kasus ini, mungkin yang waktu dia 130, 140 itu dia flutter, tapi flutter 2:1. Diberikan digoxin sebagai nodal blocking agent, lebih lambat AV node-nya, turun dia rasionya jadi 3:1, kelihatanlah baru flutter wave-nya terpisah antara QRS, gelombang T, flutter wave, baru QRS lagi.
Kalau dia 2:1, dia cuma QRS, gelombang T, QRS, ketumpuk flutternya di antara dua itu. Tidak sempat kelihatan flutter wave-nya. Kemudian ditanyakan bagaimanakah terapi yang tepat. Buktinya pasiennya sehat kan, Dokter Rizky? Itu sudah tepat berarti. Tidak perlu khawatir. Kita secara klinis juga ini clue yang dilakukan sudah benar. Ya, digoxin itu adalah obat yang masih sangat bermanfaat di kita. Satu, karena buat teman-teman yang katakanlah tidak bisa langsung mengkonsulkan pasien dengan sejawat kardiolog ya, tentu saja kalau takiaritmia ragu-ragu, jawaban terbaik adalah konsultasi dengan ahlinya, dengan kardiolog terdekat. Tapi kalau tidak bisa mendapatkan konsultasi dengan cepat, maka langkah yang paling benar dan paling aman dalam tanda kutip untuk diberikan adalah digoxin, memang digitalisasi. Karena digoxin itu bisa melambatkan AV node, ya nodal blocking, seringkali bisa mengekspos aritmia underlying-nya. Ya. Setidak-tidaknya dia tidak akan memperburuk pasien. Itu biasanya digoxin. In general, setidak-tidaknya tidak akan memperburuk pasien. Satu pengecualian sih selalu ada ya. Pengecualian selalu ada kalau kita punya uh, pre-excited AF, atrial fibrilasi yang akibat preeksitasi karena WPW syndrome, nodal blocking agent berpotensi justru memperburuk aritmianya. Tapi terus terang kejadian itu sangat rare, sangat jarang bisa terjadi, apalagi pada obat seperti digoxin yang takes time, perlu waktu. Biasanya digoxin itu kan nggak langsung injek, langsung setengah jam, langsung melambat, nggak. Dia perlu waktu, beberapa jam waktunya yang dia sebelum dia convert atau melambat. Jadi kalau terapi yang tepat, karena pasien stabil, sudah tepat, tidak memikirkan kardioversi atau kejut jantung. Karena pasien ada kelainan struktural, sudah tepat, jangan diberikan beta blocker. Kita nggak tahu fungsi jantungnya tanpa alat echo atau tanpa informasi yang akurat. Kalau kita berikan beta blocker, misalnya ada risiko kita membuat pasiennya heart failure yang perburukan. Kalau ternyata fungsi ventrikel kirinya ternyata sudah ada gangguan. Jadi yang paling cocok dalam situasi terbatas ya, ini dengan asumsi bukan di rumah sakit yang ada konsultasi kardiolog langsung, digoxin itu sudah sangat benar. Ya. Uh, Caveatnya artinya yang perlu diingat adalah hati-hati atau jangan menambahkan digoxin pada pasien yang sudah mengkonsumsi digoxin rutin. Gitu. Kadang-kadang kan pasien seperti ini dia sudah rutin minum digoxin, uh, kita berikan digoxin lagi, apalagi intravena, justru dia potensial membuat toxicity kan misalnya. Jadi jangan menambahkan yang sudah ada. Tapi kalau pasiennya nggak ada konsumsi obat apa-apa sama sekali, digoxin itu is a very safe dan beneficial treatment. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih banyak Dokter Putra, sangat jelas dan lengkap ya dok ya. Jadi memang ini kadang-kadang juga jadi kebiasaan gitu dok ya, kayak penggunaan digoxin ini kayak mirip-mirip kayak penggunaan obat-obatan lain gitu dok, kayak kayak nyeri deh, kayaknya agak mau demam deh, paracetamol deh gitu. Oh ini kayaknya cepet deh kasih digoxin deh gitu, kayaknya udah jadi kebiasaan gitu dok, karena mungkin juga digoxin itu ketersediaannya di instalasi gawat darurat itu cukup banyak ya dok ya, dan mungkin kalau boleh ditekankan lagi dok, apakah digoxinnya harus yang intravena ataukah oral atau seperti apa dok? Kalau anda kata nggak ada IV, oralnya boleh nggak dok? Kenapa? Nah, oral boleh Digoxinnya nggak mungkin kalau tidak ada sediaan yang IV oral gitu? gitu dok, kalau nggak ada yang IV gitu. Kira-kira ini susah gitu. Tidak ada yang salah ya, tidak ada apa namanya, tidak ada rotan akar pun jadi ya. Yang penting teman-teman jangan lupa farmakologi dasar. Apa itu farmakologi dasar? Tablet yang ditelan utuh dengan tablet yang dikunyah, mana lebih cepat absorpsinya? Itu yang lebih penting. Tujuan sebenarnya kita memberikan semua sediaan obat-obat IV adalah satu, lebih cepat onset aksinya. Dua, adalah lebih cepat titrasinya. Kan itu aja tujuannya sebenarnya utamanya. Tapi kalau dia sediaan oral, karena perlu absorpsi, ada mungkin first pass effect dari HEPA, menyebabkan onset terutama yang jauh lebih lambat daripada IV. Nah, cara-cara kita punya trik-trik kan untuk mempercepat absorpsi. Ya, salah satunya adalah dengan dikunyah, hisap di bawah lidah, walaupun obatnya mungkin super pahit, tetapi itu jauh lebih baik dan lebih cepat efeknya. Atau setidak-tidaknya setelah dikunyah, hancurkan dulu atau larutkan dengan air, ya, larutkan dengan air, diminum dengan segelas air, itu mempercepat absorpsi juga dibandingkan membiarkan tabletnya larut secara alami di dalam perut. Jadi itu aja yang bisa kita tipsnya untuk membantu mempercepat efek yang kita inginkan, mendekati dengan efek intravena. Dan jangan lupa ini memang berbeda-beda per obat, tetapi bioavailabilitas obat oral kan juga dengan first pass efeknya itu tergantung metabolisme di mana, itu rata-rata pasti lebih rendah daripada obat IV.
Jadi katakanlah kalau kita mengharapkan efek furosemid injeksi, misalnya furosemid contohnya 20 miligram, oralnya itu ekuivalensinya memang 40 miligram, 2 kali lipat yang oral yang setara dengan 20 miligram IV. Kalau untuk digoxin dia kalau nggak salah saya lupa persis angkanya sekitar 1,5 kali lipat. Artinya kalau kita memberikan IV teorinya ngasih IV 0,5 itu untuk mendapatkan oral yang sama itu mungkin kita perlunya 0,75 sebenarnya untuk mencapai efek yang sama dengan 0,5 IV. Jadi memberikan kalau oral digoxin minimal 2 tablet minimal itu. Malah kalau boleh 3 tablet juga nggak apa-apa untuk sekali pemberian pertama aja. Ya, itu jadi semacam life hack-nya ya dok ya. Jadi kayak gimana sih kalau kita nggak punya IV nih dulu, gimana nih butuh digoksin, aku punyanya oral gitu. Nah ini teman-teman medi, sobat-sobat medi semua itu sudah dikasih semacam ya mungkin life hack lah gitu. Kalau kita mau kasih digoksin, kita butuh tapi kita nggak punya, ngerujuk jauh, sulit, kita bisa nih ngasih digoksin dengan cara seperti itu. Oke, kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan berikutnya. Sekali lagi saya sampaikan kalau ada yang mau on cam untuk tanya langsung boleh ya. Nanti raise hand aja nanti kita atur waktunya untuk bisa langsung diskusi di sini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Nabila RP dari Unair. Izin bertanya dokter, bahwa satu, pertanyaannya banyak dok, ada tiga. Satu, bolehkah GP memberikan adenosin ketika ragu apakah pasien itu VT atau SVT aberrans? Dua, bolehkah GP memberikan obat untuk terminasi bidirectional VT? Ya, ini spesifik dia, bidirectional VT. Yang ketiga, izin konfirmasi dok, benarkah AVRT tidak boleh diberikan adenosin? Jika benar, apakah ada terapi alternatif untuk tata laksana awal? Terima kasih dokter. Silakan dokter. Oke, ini saya ini ya mempertanyakan SKDI ya, standar kompetensi dokter umum ya, karena boleh nggak gitu ya. Eh, Pada prinsipnya sebenarnya gini ya, sama seperti kalau kita bicara ya zaman dulu ya, atau zaman sekarang masih valid nggak? Boleh nggak di pedalaman dokter umum seksio gitu? Boleh nggak dokter umum di pedalaman seksio? Itu boleh dan benar-benar terjadi kan? Pada kasus-kasus di mana seksio adalah satu-satunya opsi untuk menyelamatkan pasien, dokter umum itu nggak salah melakukan seksio. Ingat kunci kita sebagai dokter, tugas kita utama kita adalah menyelamatkan nyawa. Itu tugas yang paling berat yang kita tanggung dan mengurangi penderitaan berikutnya. Tapi kalau pada kasus seperti pertanyaan nomor satu, bolehkah dokter memberikan adenosin ketika ragu apakah pasien VT atau SVT dengan aberrans? Kembali lagi ke VT atau SVT aberransnya, hemodinamiknya stabil atau tidak. Kalau dia tidak stabil dan kita memerlukan sesuatu nih, melakukan sesuatu, ragu-ragu dan ingin menterapi dan punya adenosin gitu, karena mungkin anggap tentu saja kalau VT tidak ada gunanya ya diberikan adenosin ya. VT dia tidak akan berhenti diberikan adenosin. In general dia tidak berhenti. SVT yang biasanya respon terhadap adenosin. Kita punya adenosin, kita mau ngasih adenosin, sebenarnya kalau ditanya boleh atau tidak, ya boleh-boleh aja. Ya. Yang penting kita punya justifikasi yang tepat dan ada dasar kita membuat diagnosa sementara seperti itu untuk memberikan adenosin. Sebenarnya tidak ada pembatasan. Jadi obat apapun itu tidak ada yang namanya, oh ini obat spesialis, ini obat dokter umum. Enggak. Kalau kita lihat guideline ACLS pun ya, di sana kan consider expert consultation. Gitu aja kan tulisannya kalau udah aritmianya agak aneh-aneh atau tidak meragukan expert consultation. Konsul kan, bukan berarti serahkan. Kalimatnya bukan refer to expert, bukan begitu. Consider expert consultation. Silakan minta pertimbangan kalau mau gitu. Tapi kalau enggak, GP itu punya kompetensi untuk aritmia malignan, itu kompetensinya SKDI kelas 4 sebenarnya, apalagi kalau curiga menjadi malignan. Kemudian dua, bolehkah GP memberikan obat untuk terminasi bidirectional VT? Waduh, udah spesifik VT-nya bidirectional. Lagi-lagi, VT kalau di SKDI itu kompetensi dokter umum sepenuhnya penata laksanaan. Artinya kelas 4. Kategori 4 artinya sampai tata laksana itu berhak GP. Mau jenis VT yang apapun, yang namanya VT, karena VT in general dianggap sebagai suatu aritmia yang mengancam nyawa, tentu saja dokter umum harus menangani. Karena kita ngomong ini menyelamatkan nyawa, life saving. Jadi satu dua jawabannya boleh-boleh. Saya jadi bingung dokter Nabila kenapa ragu-ragu ya? Karena kerja di rumah sakit besar kah? Mungkin kalau kerja di rumah sakit yang lengkap fasilitasnya dan ada konsultan jantungnya ya nggak usah melangkahi, lebih baik lapor aja kan gitu. Tapi kalau kerjanya di daerah yang memang tidak punya akses sih sebenarnya tidak ada masalah sama sekali dan tidak akan ada yang menyalahkan. Tidak melanggar kode etik, tidak melanggar SKDI, memang kompetensi teman-teman sekalian ya. Udah namanya VT itu tingkat 4.
tata laksananya karena life saving. Apakah AVRT tidak boleh diberikan adenosin? Nah, ini suka bingung, memang sering bertanya ya. Ada yang hati-hati WPW, preeksitasi itu bisa menyebabkan VF gitu ya. Dan kalau dicoba digali kalimatnya, baca detail dalam guideline gitu, nggak 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 jelas bilang boleh apa nggak bolehnya gitu. Seolah-olah ngambangin gitu. Ini boleh dibilangnya adenosin itu akan menterminate suatu reentrant circuit yang melibatkan AV node. Tapi nggak nyebut kalau IVRT memang yang ada accessory pathway, ada bilang risiko menyebabkan nodal blocking agent contraindication gitu karena apa kalau dia AF dengan preeksitasi bisa menyebabkan degenerate atau memperburuk menjadi VTVF iratmanya. Kalau saya pragmatisnya saya bilang boleh, boleh. Uh, tapi ada syaratnya, bintang-bintang syarat ketentuan berlaku. Bolehnya apa? Alat defibnya udah standby di sebelah pasien. Gitu. Kenapa? Karena risiko terburuk dari AVRT ya. Katakanlah kita anggap ini kita nggak tahu ya, accidentally ya. Kita ngeliat oh ini SVT ini nggak tahu kita ini AVRT dan atau mungkin ini AF pun AF rapid dengan preeksitasi kita kira SVT biasa gitu. Kita ngasih kemudian adenosin karena kita ingatnya SVT itu adenosin terapinya. Dan mungkin ini berlaku untuk semua SVT lain asal ngeluarin adenosin ya menurut saya ya. Asal ngeluarin adenosin apapun aritmianya, asal kita mempertimbangkan untuk ngasih adenosin, asal ada alat defib di sebelahnya, tenang, aman, boleh, silakan gitu ya. Alasan kenapa AVRT tidak boleh diberikan adenosin karena kita harus yakin bahwa dia bukan pre-excited AF dan atriumnya kita harus yakin bukan kondisi atrial fibrilasi. Kalau dia memang bukan atrial fibrilasi, AVRT mau ortodromik, antidromik diberikan adenosin akan terminate juga, akan berhenti juga SVT-nya. Tetapi lagi-lagi itu syaratnya, kita harus yakin itu bukan AF. Karena kalau dengan AF, AV node-nya diblok, dia akan menyebabkan impuls dari atrium ke ventricle itu turun dominan melalui accessory pathway yang sangat cepat. Sehingga itulah yang dianggap bisa menstimulasi terjadinya aritmia malignan VTVF. Sebagai catatan juga tetapi sebagai catatan ini juga tips juga kita bisa membuat stratifikasi risiko. Risiko VTVF pada pasien-pasien dengan pre-excited problem dengan accessory pathway dengan WPW itu hanya signifikan terjadi pada orang dengan kelainan struktural. Artinya harus ada kardiomegali, harus ada EF rendah, harus ada kelainan struktural lain yang menyebabkan fungsi jantung terutama ventrikel kirinya tidak normal. Kalau dia jantungnya kecil, masih usia muda, tidak ada riwayat sakit jantung yang lain, highly unlikely dia akan men-trigger AF sekalipun dia akan men-trigger VTVF di ventricle. Highly unlikely karena kasusnya memang sangat jarang. Tapi ya namanya kita precaution kan secara medis kenapa guideline berkata begitu? Karena prinsip kita jangan lupa first do no harm kan itu do no harm. Jangan sampai kita niat menolong malah mencelakai pasien. Nah, asal kita tahu risiko dari memberikan adenosin menjadi VF, obatnya VF apa? Defibrilasi. Kita harus siap defibrilasi, harus siap dengan konsekuensi apa yang akan kita lakukan, gitu aja. Menurut saya sih gitu. Jangan kita kecele, oh ngasih adenosin, ya ampun, jadi VF, alat defibnya masih jauh, masih di gudang. Nah itu yang repot gitu. Jadi siapkan di sebelah pasien. Dan mungkin jadikan kebiasaan aja, semua yang dikasih adenosin, siapin aja di sebelah. Kan seharusnya sih otomatis kan, proli emergency pasti dikeluarkan pada pasien-pasien yang tidak stabil kan. Jadi otomatis harusnya. Tapi sekedar reminding aja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak dokter. Ini memang pertanyaannya banyak dan cukup spesifik dok ya. Pertanyaannya tentang adenosin gitu. Padahal kalau kita lihat praktisnya sekali, memang adenosin ini juga barang yang cukup langka ya dok ya. Bahkan sekarang itu kalau kita bicara tentang aritmia, itu teman-teman mungkin yang paling sering kita bisa dapatkan adalah amiodaron ya, seperti yang tayang oral atau yang IP gitu. Sehingga ada pipeline itu kalau kita ikut kuliah-kuliah atau ikut update itu seperti iklan apapun aritmianya, kalau dia cepat selama stabil, maka obatnya adalah amiodaron. Jadi apapun aritmianya, obatnya amiodaron. Itu nanti mungkin di spill sedikit juga ya dok ya, mungkin kita bisa sharing tentang itu. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan yang ketiga. Ini dari Kori ya, tidak menyebutkan dari mana. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih banyak. Izin bertanya dokter untuk pasien dengan PT yang unstable. Heart rate-nya 210 sampai 230 dok. Ini asumsinya mungkin dimonitor ya.
Setelah di kardioversi ternyata rate-nya turun 120 terus naik nih 150, 200, 200, 200. Kurang lebih balik gitu ya. Tekanan darah awal itu 69/40 waktu masih VTM stable, terus tiba-tiba naik bertahap jadi 115/90 dengan nadi sekitar 160 sampai 163 kali per menit setelah di EKG ulang, dan ada temuan gambaran STEMI dengan lokasi di inferior. Bagaimana mekanisme STEMI sehingga menjadi VT pada pasien ini, Dok? Yang pertama. Yang kedua, terapi selanjutnya pada pasien ini seperti apa? Terima kasih. Silakan, Dokter Putra. Ya, ini Dokter Kori mungkin mendapat pengalaman nih kali ya, ketemu pasien VT dan mengikuti algoritma, melakukan kardioversi secara bertahap ya, tahap. Eh, Kalau pertanyaannya bagaimana mekanisme STEMI menjadi VT, VT, ventricular tachycardia, mekanismenya ada beberapa sebenarnya, ada mekanisme terjadinya suatu aritmia. Yang paling common, yang paling gampang lah diingat itu adalah re-entry. Dan kenapa bisa pada STEMI itu terjadi VT ya, pasien yang tadinya tidak pernah VT sama sekali, itu sebenarnya gampang penjelasannya bahwa eh, STEMI, miokard infark, menyebabkan otot jantung rusak. Ya, sebagian ada mati kan, namanya miokard infark, ada kematian sel otot jantung. Dan kematiannya itu pun tidak terjadi seragam pada waktu yang bersamaan, terutama pada fase akut. Artinya ada yang mati benar-benar mati, ada yang sekarat, ada yang cuma lemes gitu ya karena iskemianya berlangsung, tergantung area di mana dia penyumbatannya. Dan ketidakseragaman dari otot jantung inilah yang menyebabkan kemungkinan terjadinya suatu sirkuit istilah kita. Eh, Analoginya begini, ketika jantungnya semua sel miokard sehat, ada depolarisasi, tek, begitu depolarisasi, semua berdepolarisasi segera. Makanya QRS-nya sempit kan ketika proses depolarisasi miokard. Tetapi pada kondisi di mana sebagian sel jantung itu iskemi dan nekrotik dan mati, ada yang infark, maka tidak bisa terjadi berbarengan. Nah, ketika dia tidak terjadi berbarengan, itu namanya mekanisme re-entry yang jadi paling sering. Jadi yang sehat berdepolarisasi dulu pada suatu area anatomis tertentu di area infarknya itu, yang sehat depolarisasi dulu, yang lambat, yang nggak sehat pelan-pelan dia depolarisasinya. Dan karena dia pelan-pelan depolarisasinya, dia ketemu lagi dengan ujung yang satunya, sehingga dia akan menyebabkan muter-muter, dan itulah mulainya suatu reentran takiaritmia. Mekanismenya sih mungkin agak sulit untuk dijelaskan, dirangkum ya, cuman eh, prinsip sederhananya adalah sel yang tidak sehat memungkinkan koordinasi yang buruk antara sel-sel miokard, itu yang menyebabkan takiaritmianya. Konsletnya seperti itu. Terapi selanjutnya seperti apa? Underlying problem itu adalah yang perlu diperbaiki. Mayoritas VT sebenarnya yang terkait dengan STEMI itu akan hilang atau tidak terjadi lagi. Sekitar 70-80% VT yang terjadi pada kasus infark miokard itu tidak pernah terulang lagi. Ada 20-an% saja yang berulang lagi di kemudian hari. Itu yang pasien-pasien, kenapa sebagian pasien-pasien yang jantungnya jelek banget kita pasangin ICD. Karena ada risiko VT-nya berulang lagi. Tapi mayoritas sebenarnya tidak berulang lagi asal iskeminya dan infarknya sudah terkoreksi. Artinya kita revaskularisasi kah, kita beri terapi PJK atau CAD yang adekuat, itu biasanya sebagian besar bisa stabil. Terapi selanjutnya atasi STEMI-nya, segera di treatment STEMI-nya. Oke, jadi penting untuk kita tata laksana treatmentnya, dasar penyebabnya ya dok ya, supaya kondisi yang sudah di tata laksana awal ini, dari awalnya VT tidak stabil, akhirnya menjadi stabil itu dan ketahuan ada STEMI, berarti segera harus dilakukan. Jadi mungkin teman-teman bisa lanjut untuk melakukan tata laksana STEMI seperti pada tata laksana standar STEMI dan segera melakukan rujukan. Apakah itu nanti melakukan trombolitik atau primary, kurang lebih seperti itu dok ya. Oke, jadi ini sebenarnya banyak banget dok pertanyaannya, cuman ini kita pilih-pilihkan dan kita juga terbatas di waktu. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir untuk diskusi kita malam-malam hari ini. Ini adalah pertanyaan dari Dr. Ahmad Baihaqi. Beliau bertanya bahwa ada pasien dok datang nih dengan riwayat episodik sinkop dok. Ternyata itu kejadiannya dicek udah 2 mingguan gitu ternyata. Dan terakhir kejadiannya 1 jam sebelum datang ke UGD-nya atau tempat dia jaga sebelum MRS. Dan itu pasien kondisinya itu habis kelamaan duduk, terus dia berdiri gitu, tiba-tiba dia sinkop.
Nah, dicek riwayat eko ternyata memang didapatkan adanya gambaran iskemik kardiomiopati. EKG-nya ternyata dicek, wah, PT dok, monomorfik gitu, PT-nya. Terus dicek, ditaruhkan tata laksana awal, dilakukan loading drip amiodaron 150 mg, ternyata tetap PT dok, monomorfik. Disertai perubahan ke PTC bigemini, tapi itu berkala, terus balik lagi. Kira-kira pilihan terapi terbaik pada kasus ini seperti apa, dokter? Mungkin nanti sekalian juga di-spill tentang tata laksana pemberian amiodaron ya, dok ya. Terima kasih. Silakan, dokter Putra. Ini kan kasusnya Dokter Ahmad cukup kompleks ya, iskemik kardiomiopati. Jadi itu kebetulan sudah dapat informasi diagnose. Jadi disitulah pentingnya kembali seperti pertanyaan sebelumnya, underlying problemnya apa. Memang kalau pasien dengan VT berulang, apalagi dengan sampai sinkop, itu sudah sebenarnya pertanda suatu aritmia yang malignan. Jadi kita benar-benar dalam tanda kutip nih harus red alert nih, harus harus hati-hati menteri pasien ini, harus segera dipastikan underlying problemnya sudah ditata laksana secara optimal. Jadi kalau ditanyakan pilihan terapi terbaik selanjutnya untuk pasien ini, pertama untuk jangka pendek, mungkin maksudnya ketika setelah di loading, mungkin VT-nya intermittent berubah kembali menjadi PVC bigemini ya, artinya bolak-balik mungkin. Maka terapi jangka pendeknya itu lanjutkan drip amiodaronnya, ya, lanjutkan drip amiodaronnya. Jadi eh, ini kan bukan pada saat ACLS, ini sudah lanjut. Kalau di algoritma CLS kan memang hanya mengenal 150 bolus-bolus-bolus gitu kan setiap beberapa siklus. Kalau kita bicara ini dalam kondisi pasien rawat inap yang perawatan lanjutan, itu berarti dia memerlukan drip loading amiodaron. Amiodaronnya tetap merupakan pilihan terbaik untuk obat antiaritmik dengan kelainan jantung struktural. Dan pada pasien ini kalau dia iskemik kardiomiopati, memang pasti ada kelainan struktural. Saya asumsikan fungsi kontraksi ventrikel kirinya juga sudah menurun jauh. Ejeksi fraksinya biasanya sudah di bawah 40-35% di bawahnya itu. Jadi obat terbaik untuk mencegah aritmia malignan pada pasien ini tetap amiodaron. Sehingga besar kemungkinan pasiennya setelah loading di rumah sakit, amiodaronnya adekuat sampai divisinya pun juga tidak terlalu banyak, apalagi kalau ada fenomena R-on-T ya, itu mungkin yang men-trigger VT-nya, jadi kita berikan secukupnya selama 1-2 hari perawatan. Setelah itu pulang pun biasanya tetap dilanjutkan dengan amiodaron oral. Tapi iskemik kardiomiopati, kalau katanya iskemik, berarti targetnya adalah satu, harus komplit revas kalau memungkinkan, harus direvaskularisasi. Kedua, guideline directed therapy, artinya 4 pilar atau the grade 4 itu harus masuk semua. Teman-teman mungkin udah familiar, ACE inhibitor ARB atau ARNI, 1, 2 beta blocker, 3 MRA, spironolactone ya. Keempat adalah SGLT2 atau seperti dapagliflozin, empagliflozin itu idealnya wajib masuk pada pasien itu karena obat heart failure-nya ya, fungsi jantungnya terutama yang optimal itu akan menurunkan aritmianya, event aritmianya juga. Itu yang kuncinya. Oke. Oke, terima kasih banyak dokter. Cukup jelas ya untuk dokter Ahmad Behaki ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Jadi memang penting untuk melakukan tata laksana awal yang nanti dilanjutkan dengan tata laksana spesifik sesuai dengan kondisinya. Dan kalau kasusnya yang ini memang didapatkan ada gambaran iskemik kardiomiopati, jadi memang harus dipastikan setelah kondisi stabil, baik nanti dilanjutkan dengan kontrol, dipertimbangkan pasiennya untuk melakukan komplet revaskularisasi sesuai dengan kondisi. Oke, ini seru sepertinya dok ya, kita diskusi malam hari ini seru banget, kasusnya keren, jadi banyak yang di-sharing dari teman-teman juga sangat aktif untuk bisa memberikan kasusnya, tapi sayang sekali mohon maaf kita terbatas di waktu. Saya di sini juga ingin mengingatkan juga kepada teman-teman bahwa materi yang kita dapat yang berikan malam hari ini adalah bentuk dari sumbangsih dari Perki Wilayah Bali yang bekerja sama dengan IGI yang tahun ini akan mengadakan kegiatan Award Heart Day, dan kami juga bekerja sama dengan INA HRS ya dok ya, Perkumpulan Peritmi yang salah satunya adalah Dr. Putra Suantara yang memberikan materi secara free, secara gratis kepada teman-teman, nggak ada pembiayaan apapun, tidak ada apapun, intinya kita murni adalah untuk melakukan kegiatan untuk berbagi, terutama intinya dalam hal pengetahuan mengenai tata laksana tepat dan cepat menangani aritmia. Oke, sedikit mungkin saya simpulkan terakhir bahwa tata laksana aritmia itu prinsipnya disesuaikan dengan kondisi klinis, dan kondisi klinis tiap pasien kita itu berbeda-beda, sehingga jangan fokus melihat pada irama EKG-nya saja, irama monitornya saja, ataupun irama yang kita dapatkan dari hasil EKG-nya, namun tapi tetap harus dikonfirmasi juga dengan
pemeriksaan yang kita dapatkan dari kondisi fisik dan klinis pasien. Aritmia itu adalah kasus yang umum yang bisa kita dapatkan, baik itu yang cepat atau dikenal dengan tachyarrhythmia, ataupun juga yang lambat yang dikenal dengan bradyarrhythmia. Dan prinsip do no harm, sekali lagi itu penting untuk diaplikasikan kepada seluruh pasien kita. Jangan sampai nanti kalau kita ketemu pasien ketemu di UGD malah dokternya atau kitanya yang jadi ikut-ikutan aritmia, itu jangan sampai ya. Oke, terima kasih banyak yang saya sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah antusias untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terhitung tadi saya lihat ada 570-an sekian yang sudah mengikuti kegiatan, luar biasa. Terima kasih banyak MedSense. Saya mewakili dari Perki cabang Bali ya, mengucapkan terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak kepada Dr. Putra Swiantara yang sudah memberikan materi. Terima kasih banyak Dr. Safira dan tim. Semoga materi yang didapatkan malam hari ini bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya acara saya kembalikan ke Dr. Safira Khairuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, dan selamat malam. Terima kasih banyak Dokter Asman. Ya, mari kita berikan apresiasi yang sebaik mungkin dulu untuk moderator kita pada malam hari ini. Tentunya tadi Dokter Asman sudah membawa diskusinya dengan sangat santai, tapi juga sampai dikasih resume juga. Dan tentunya terima kasih banyak kepada guru kita semua pada malam hari ini. Ada Dokter Putra Swiantara, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis aritmia, konsultan, fellow of Indonesian Heart Association. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena ini juga atas nama dari Perki Cabang Bali ya dokter, terima kasih banyak karena sudah mau membagikan waktu dan ilmu untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi sambil dalam rangka juga nih bulan September ini kan kita bilangnya bulan jantung ya mungkin ya kalau teman-teman kardio entusias di sini. Saya yakin yang daftar yang ikut malam hari ini juga pada kardio entusias semua nih kayaknya. Cita-citanya suatu hari ingin bisa seperti Dokter Putra atau juga melanjutkan sekolah lagi seperti Dokter Asman begitu. Jadi di bulan September ini harapannya teman-teman tadi sudah menambah ya satu tambahan lagi refreshing ilmu terkait aritmia yang mana mungkin pasti pada suka takut-takut nih dokter umum kalau aduh ada pasien berdebar-debar nih coba siapa yang jago aritmia gitu biasanya kan kadang suka seperti itu ya atau bisa nggak tolong dibacain dok EKG-nya gitu. Nah jadi harapannya tadi semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menambah rasa ya percaya diri teman-teman dokter semua lagi dan kedepannya bisa lebih cepat dan juga tepat menangani kasus-kasus aritmia yang mengancam jiwa di IGD. Dan tentunya selanjutnya kita akan memasuki, wah ini sesi yang kalau saya sih paling menunggu-nunggu juga nih sesi berikutnya, yakni sesi foto bersama secara virtual. Nih harusnya para fans, aduh kita bilangnya fans ya, followers dari Dokter Putra nih kayaknya sudah menunggu-nunggu nih saya lihat dari tadi nih dokter-dokter ya. Silahkan buat dokter-dokter semua dibuka kameranya, sudah diizinkan oleh admin juga untuk open camera. Waduh, ini pada pakai baju jaga dokter-dokternya luar biasa semangatnya. Nah, nanti buat dokter-dokter kita akan berfoto sebanyak 3 kali nih dok. Yang pertama nanti kita foto formal dulu, baru nanti setelahnya kita foto gaya bebas. Tapi sambil nunggu pada buka kamera, kita mungkin dengerin dulu yuk sedikit sepatah dua patah kata penutup dari guru kita malam hari ini, Dokter Putra Antara, spesialis jantung dan pembuluh darah. Silakan dokter. Ya, terima kasih Vira. Jadi dan Asman, mudah-mudahan ya harapan saya buat teman-teman semua, terutama karena sebagian besar di sini adalah teman-teman dokter umum kan ya. Jangan takut lah, jangan ragu-ragu. Lagi-lagi aritmia, apalagi kalau ranahnya di IGD ya, tempat teman-teman bertugas, itu merupakan kompetensi penuh dari teman-teman sekalian. Jangan ragu memberikan terapi, apalagi kalau memang tidak ada eh, tempat bertanya yang mudah diakses, itu semuanya menjadi kompetensi kalian. Jadi harus pede lah, harus pede. Dan di mana konsep tidak ada rotan, akar pun jadi itu masih sangat berlaku karena kita tahu Indonesia besar banget dengan fasilitas yang masih banyak terbatas di banyak tempat. Jangankan di daerah ya. Dr. Asman tadi bilang adenosin, kita ngomongin adenosin, di Sanglah aja nggak punya adenosin gitu. Jadi ya, tidak semua tempat punya akses terhadap adenosin, itu sayangnya realita kita yang harus kita hadapi. Tapi yang penting tetap semangat, ikutilah selalu event-event yang sudah sangat baik biasanya rutin dilaksanakan oleh MedSense ya. Saya dari dulu ngefans sama MedSense juga karena teman-teman di MedSense itu punya misi dan visi yang baik sekali ya, membantu teman-teman sejawat kita di seluruh Indonesia untuk memiliki akses ilmu yang sama
dengan teman-teman di kota besar, gitu, dengan melalui media virtual seperti ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman MedSense dan ini malam mingguan yang jomblo-jomblo semua nih, kayaknya masih banyak 300-an yang sisa nih. Terima kasih banyak Dokter Putra. Luar biasa nih di kolom komentar juga pada udah mengucapkan terima kasih nih Dok ya. Jadi mungkin di sini kayak kata Dokter Putra, mungkin jomblo atau mungkin memang kardio entusias ya sudah tidak bisa dibedakan lagi. Tapi yang penting semangat yang sama adalah semangat ingin belajar lagi tentang ilmu aritmia supaya kedepannya bisa lebih pede lagi dan lebih cepat menangani pasien-pasien aritmia. Nah, sekarang yuk, nih udah pada rapi-rapiin rambut dokter-dokter saya lihat ya. Oke, kita akan foto bersama dulu. Fotonya akan dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama formal, yang kedua berikutnya gaya bebas. Baiklah, dari aba-aba, nanti di hitungan ketiga silakan menghadap ke kamera masing-masing ya dokter. Oke, berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, going on to ya dok. Kita ke window berikutnya. Baik, selanjutnya kita ke gaya bebas. Ini tadi ada special request nih dari moderator dan juga speaker kita. Jadi gaya pertama kita adalah A for arrhythmia. Yuk diberikan tangannya. Oke, pastikan tangan A for arrhythmia-nya kelihatan ya dok. Baiklah, di hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Oke, A for arrhythmia. Baiklah, kita lanjut ke gaya kedua. Kalau gaya kedua ini harusnya sudah bisa menebak ya. Seperti biasa dalam rangka perayaan World Heart Day, ayo kasih dulu heart hand-nya. Baik. Bentuknya harus bagus ya dok, harus jelas nih bentuk heart-nya. Baiklah, ada pressure untuk memberikan bentuk heart yang jelas. Oke, di hitungan ketiga ya dok. 1, 2, 3. Ditahan heart shape-nya. Baik, terima kasih banyak dokter-dokter semuanya. Tentunya terima kasih banyak Dokter Asman dan Dokter Putra. Sekali lagi, tidak henti-hentinya kita semua mengucapkan terima kasih kepada speaker dan moderator kita malam hari ini. Semoga ilmunya berkah ya dok. Dan tentunya ilmunya mengalir terus nih seperti air. Jadi nanti dari ilmu yang didapatkan teman-teman di sini, harapannya akan menurunkan juga angka mortalitas yang disebabkan dari gangguan aritmia pada pasien-pasien jantung dimanapun berada. Dan tentunya seperti yang dari awal tadi sudah kita ingat-ingatkan, sekali lagi terima kasih banyak kepada Perki Bali ya karena sudah mengundang kita semua malam hari ini untuk bisa meriahkan juga acara World Heart Day 2023. Ini merupakan acara puncak dari acara World Heart Day 2023 yang nanti akan dilaksanakan secara serentak nih di seluruh Indonesia tanggal 28 September. Kalau Perki Bali nanti melaksanakannya di lapangan Timur Bajrasan di Renon di Jalan Raya Puputan nomor 130 Sumerta Kelot dan Pasar. Dan acara ini nanti akan diisi oleh banyak sekali kegiatan, mulai dari jalan santai, Indonesia Hard Walk nih, boleh diajakin mungkin kakek, nenek, om, tantenya buat ikutan jalan santai, atau mungkin kalau mau sedikit lebih bugar yang selama ini sudah sering nge-gym, workout, dan exercise, senam jantung sehat, silahkan. Atau malah mungkin mau ngajakin nih adiknya yang masih SMA, atau mungkin ada tetangganya, mau diajak untuk ikutan pelatihan dan juga demo bantuan hidup dasar atau BHD, silahkan juga datang di tanggal 28 September. Ini akan menjadi pertama kali nih dilakukan dan juga free, pokoknya gratis. Siapapun boleh coba tanpa ada mendaftar apapun dan nanti tentunya juga di sana bisa sekalian ada pelayanan dan konsultasi kesehatan sederhana secara gratis. Ini harusnya nanti di sana ketemunya banyak sama SPJP loh ini atau residen jantung dan pembuluh darah. Kapan lagi dapat pemeriksaan gratis yang mengarah ke jantung nih dengan cuma-cuma kita bilangnya ya, gratis tidak perlu mendaftar langsung aja. Kemudian nanti di sana juga akan ada edukasi awam buat teman-teman yang mungkin mau bertanya-tanya lebih lanjut, ajakin semua keluarganya, om, tante, sepupu, keponakan, siapapun kakek, nenek untuk datang bersama-sama di lapangan Timur Bajrasan di Renon, Jalan Raya Puputan nomor 130 Semerta, Kelot, dan Pasar. Mungkin kalau dari luar Bali juga mau datang sekalian ketemu Dokter Putra juga silahkan. Mau nanti ketemu Dokter Asman foto langsung silahkan juga. Yang penting semangatnya dibawa untuk merayakan World Heart Day 2023 yang mana nanti juga akan dilaksanakan dalam kolaborasi dengan Yayasan Jantung Indonesia Cabang Bali. Baiklah, sepertinya kalau dilihat-lihat jamnya ini sudah hampir jam 9 malam ya. Berarti kita sudah hampir sampai ke akhir ujung acara. Walaupun seru sekali diskusi malam hari ini. Semoga, wah iya saya baru ingat.
Dokter Putra sama Dokter Asman nih lokasinya di Denpasar, Bali ya. Di sana Wita kan, Dok? Sudah jam 10 dong berarti. Waduh, tuh luar biasa kita. Ayo kita apresiasi lagi yang lebih besar lagi buat Dokter Putra dan Dokter Asman. Terima kasih banyak, Dok. Sudah mau mengikuti teman-teman yang mungkin di sini banyak juga waktunya waktu Indonesia bagian Barat. Makasih ya, Dok, sudah mau membagi waktunya. Yuk, teman-teman, silahkan diinputkan di kolom feedback gimana sih tadi Dokter Putra dan Dokter Asman dalam diskusi malam hari ini, atau kalau mau request topik-topik berikutnya juga boleh, disilahkan diisi kolom feedbacknya. Dan saya tentunya atas nama tim MedSense lagi-lagi mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Medis sekalian atas antusiasme dan semangatnya untuk terus mengasah ilmunya. Semoga bisa menambah wawasan ya teman-teman dan bermanfaat malam hari ini. Seperti hal baik lainnya di dunia ini, tentunya semua akan ada akhir dan ujungnya. Begitu pula webinar kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sekali lagi atas segala salah ucap dan juga sikap selama kita webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai jumpa di World Heart Day 2023 Perki Bali. Selamat malam, Dokter Putra, Dokter Asman.